Tadi Yohanes 1 ayat 1 klausa ketiganya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu kalimat ketiganya saja. Tolong dijelaskan, diulangi lagi. Jangan kalimat ketiganya. Bukan antropo, ya, itu bukan manusia daging. Iya, manusia Allah itu mulanya manusia daging. Allah tuh mulanya manusia, tapi bukan daging. Yang menjadi manusia firman Allah atau Allah? Allah yang menjadi manusia. Mau bukti? Pernyataan bahwa saya sesat, tapi buktikan kalau saya sesat. Silakan lah. Ya, kalau saya bilang sesat di akhir zaman nih, ya membuat ajaran baru, agama baru. Dengar dulu. Tadi kamu ngomong, saya ngomong nggak saya potong. Lu buktikan ya kan? Orang lain sesat, bukan lu ngomong aja, goblok lu. Ini siapa yang ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrun lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah akan terus mensiarkan Islam, kebenaran Islam, serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan ya. Perdebatan ini cukup unik dan sangat menarik untuk disimak, karena ini adalah perdebatan sesama umat Kristen, yang mana di sini mereka mencari siapa sesungguhnya Tuhan di dalam kepercayaan mereka. Karena kita tahu sudah 20 abad berlalu ya, sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti siapa sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah. Berbeda sekali dengan kita di Islam, yang kita sudah mengetahui bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita tahu itu? Tentu dari Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah tertuang jelas di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ini semuanya sudah sangat terang dan jelas, yang tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang Allah itu tidak akan bisa diimajinasikan, dideskripsikan, didefinisikan berdasarkan kemampuan pikiran manusia yang sesungguhnya sangatlah terbatas. Nah, bagaimana keseruan debat ini nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan ketinggalan untuk subscribe. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, untuk menyiarkan agama Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kita bahas dulu. Yohanes 1-nya kita bahas dulu, jangan langsung lari-lari dulu. Itu klausa ketiganya berkata firman. Iya. Bentar dulu dong, ke Yohanes 1 ayat 1.
pada mulanya adalah Allah, Allah dan firman bersama-sama dengan Allah, betul? Lalu jangan kamu bilang ngomong pada mulanya adalah firman, bukan Allah. oh ya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Ya. dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Setuju? Ya, betul. Setuju. Oke. Lalu ayat 14. Firman menjadi Ya. daging, betul? Firman menjadi, Daging. firman itu telah menjadi manusia. Menjadi daging. Baca internalnya yang jelas. Itu LAI itu. Firman menjadi daging. Baca yang jelas. Sarx di situ. Bukan Ya, antropo, itu bukan manusia daging. Iya, Allah Manusia di itu sini mulanya manusia daging. Lae. Allah tuh mulanya manusia, tapi bukan daging. Baca, itu dilihat oleh Yeskiel, dilihat oleh Daniel. Rupanya seperti manusia yang menduduki tahta itu. Allah pada mulanya manusia, bentuknya, tetapi bukan daging. Sekarang saya Oke. tanya tadi. Yang menjadi manusia firman Allah atau Allah? Allah yang menjadi manusia. Mau bukti? Coba Anda buktikan. Mau bukti? Oke. Ya. Klausa ketiga, saya jelasin dari klausa pertama, nggak apa-apa. Biar kamu tidak menuduh saya sesat. Saya tidak pernah bilang Anda sesat ya. Anda Ya, sesat. Benar-benar Anda sesat. orang paling benar. Sebentar, Anda Ya. orang yang paling benar, saya paling sesat, oke? Saya pastikan Bro Julius Anda dengar ya. 100% sesat. Samuel Betul, Sihan, Anda bertobat. nanti kan tinggal kita gugat secara hukum, kan gitu, oke? Ya, silakan Anda bantah. Satu, pada mulanya adalah firman, betul? Ya. Setuju. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya siapa? Kejadian 1 ayat 1 yang pada mulanya siapa? Anda jarangkan aja nggak usah tanya saya. Oke. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah. Ya, menciptakan, beresit bara Elohim. Oke. Kedua, firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Di sini membuat kesan bahwa ada dua oknum berdasarkan pemikiran duitarian dan trinitarian. Ya, dengan memakai pandangan Stoa yang sudah ada 4 tahun sebelum Yesus. Ya, oh ini ada dua oknum, padahal tidak ada seperti itu dua oknum. Di dalam Kejadian, Yehova turun dalam awan, berdiri dekat Musa, berjalan di depan Musa, berseru kepada Jangan Yehova. lari yang dulu. bilang, Ini deh. Sebentar dulu, Jangan sebentar kamu dulu. ngawur. Sebentar dulu. Firman itu Kan bersama-sama dengan Anda Allah. minta saya jelaskan. Anda minta saya jelaskan, Anda dengarkan. Oke? Tapi jangan ngawur Ya. ke sana kemari. Ntar dulu, nanti dulu. Di sini tidak. Sebentar dulu, Abdullah, ya. Anda kebiasaan begitu dengan Paul Sang juga begitu. Ya. Jadi di sini tidak ada dua oknum. Firman bersama-sama dengan Allah, ya. Ini kan kamu minta saya jelaskan, bukan berarti ada dua oknum. Sekarang masuk klausa ketiga. Theos and hologos. LAI menerjemahkan subjek predikatnya terbalik. Ya, firman itu adalah Allah. Tapi dalam interlineal Yunani koine, itu theosnya dulu disebut. Theos and hologos. N itu berasal dari kata dasar eimi. Ego eimi adalah, ya, nggak pakai kata ego di sini pakai. Jadi theos adalah eimi dengan bentuk lampau jadi n. Ya, theos n. Ho adalah kata sandang definite artikel tidak tetap. Ho artinya adalah sang atau the dalam bahasa Inggris. Ya, theos and ho logos, yang memakai kata sandang adalah logos. Jadi theos adalah sang logos, sang firman. Nah, di sini kalau orang saksi Yehova berdebat sama saya udah saya skakmat udah. Ya. Jadi kata sang firman diperuntukkan bagi sang Allah, bagi Allah. Jadi Allah itu julukannya adalah sang firman. Jadi kata sang firman tidak boleh diartikan sebagai suatu substansi lain dari Allah. Enggak boleh. Dia bukan suatu Allah. Jadi sang firman adalah julukan. Seperti misalnya teman saya, Yanto adalah sang pengasih. Sang pengasih di sini bukanlah suatu makhluk, bukan suatu substansi, tetapi gelar untuk si Yanto. Nah, ini tidak dijelaskan di LAI. Ya, di dalam bahasa Inggris juga nggak dijelaskan kata sandang ini. Lalu masuk ke ayat 14-nya, Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Sang firman, bukan cuman firman, sang firman menjadi daging, sarx di situ kata-katanya. Jadi lagi-lagi kembali kepada bentuk predikat daripada Allah yang adalah sang firman. Bisa aja kalau misalnya dikatakan di situ sang pengasih menjadi daging, tapi di sini pakai kata sang firman, julukan. Jadi yang menjadi manusia siapa?
Yang menjadi manusia adalah Sang Firman itu yang adalah Allah, atau dia juga disebut Kristus. Maka benar di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Bukan dikatakan firman, telah lahir bagimu firman, tidak. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Namun di Yohanes 1:14 telah Sang Firman menjadi daging. Itu penjelasan saya. Sudah belum. Jadi kalau Anda menuduh, jadi begini ya, Lek ya. Jadi lebih baik tuh Samuel, udah kamu diam dulu, udah. Sebentar, saya jelaskan dulu. Sedikit lagi. Saya jelasin dulu sedikit lagi. Kalau bisa kita berdiskusi, janganlah langsung marah-marah, bilang saya sesat. Nggak usah begitu. Kita pembuktian dulu, bukan membuat pernyataan bahwa saya sesat, tapi buktikan kalau saya sesat. Silakan, Lek. Ya. Inilah para kalau saya bilang sesat di akhir zaman nih, ya membuat ajaran baru, agama baru. Dengar dulu. Tadi kamu ngomong, saya ngomong nggak saya potong, ya kan? Orang lain sesat, bukan lu ngomong aja, goblok lu. Ini siapa yang ngomong ya? Ini siapa yang ngomong nih? Kok tiba-tiba main goblok-goblokin orang? Nggak apa-apa, maklumin. Itu bagian dari debat. Itu oke. Adlun itu yang ngomong goblok tuh. Kamu Adlun apa, Mas? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Ya? Nggak boleh goblok-goblokin. Ya sudah, jangan dilakukan lagi. Lanjut. Kamu agama apa, Mas? Agamanya apa sih kok? Gitu. Ya oke, ya. Begini, kalau dia bilang goblok, itu dia sah sebenarnya karena kamu menyatakan saya sesat gitu loh. Jadi impas kan? Silakan, Pak. Ya, akan saya hancurkan kesombongan dan keangkuhanmu itu loh. Memang kamu angkuh membuat ajaran baru. Siapa yang saya skakmat. Dengar dulu, kita buktikan, makanya dengar dulu orang. Cara tadi ini gitu loh ya. Kalau begitu ya udah saya live aja kalau begitu ya. Nih, sudah, jadi saya dengarkan deh ya. Silakan ya. Dengar dulu, Mas. Jangan dipotong-potong, nggak jadi-jadi nih. Oke ya. Anda adalah bidat ya abad 20 membuat ajaran baru, agama baru. Allah tidak pernah menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Tadi dari seluruh yang Anda jabarkan tadi, seolah-olah Anda membuat gramatikal yang hebat. Tetapi sesungguhnya Anda adalah menipu diri sendiri. Kalau misalnya Allah itu yang menjadi manusia, seluruh isi Alkitab itu akan bertabrakan dan sungsang. Semua akan berlawanan. Ya, masa Bapa sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Yesus? Yesus berulang kali, bahkan ratusan kali berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku berdoa kepada Bapa. Bahkan Yesus, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, aku akan datang kepadamu. Aku akan memberikan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan datang dari Bapa. Banyak sekali yang menggambarkan bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda. Tapi satu hakikat ke Allah. Kalau misalnya Allah yang menjadi firman, ya, bukan firman Allah yang menjadi firman seperti yang Anda katakan, ya jelaslah saudara-saudara umat muslim, berarti Bapa yang disalib. Kalau Bapa disalib berarti surga kosong dong. Ya benar. Betul, Samuel. Saudara umat muslim berkata begitu. Kalau Allah yang menjadi manusia, terus di surga kosong. Ya, tapi tidak apa-apa. Anda sudah di pihak ya kekristenan sebenarnya. Tapi itulah pendapat teologi Anda seolah-olah membuat gramatikal yang hebat. Bukan Allah yang menjadi manusia, firman Allah. Jadi Tritunggal itu adalah ajaran fundamental iman Kristen. Firman Allah ada di dalam diri Allah. Itulah Yesus sebelum menjadi manusia daging. Dan firman Allah itu kekal dari kekal. Makanya Yesus berkata di dalam Wahyu 1 pasal yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Disebut firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Dia kekal juga di dalam Allah itu sendiri. Dialah Allah yang esa. Memiliki 3 pribadi. Tapi satu hakikat ke Allah. Itulah Allah Trinitas. Nah kalau Anda berkata bahwa Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Itu semua seperti Yesus akan datang naik ke surga. Dia akan turun kembali.
Ya, Yesus akan turun kembali. Ya, Jesus only. Jadi semua itu akan bertabrakan. Ya, jadi paslah Anda seperti Joshua, Theo, dan juga Paul Jang. Ya, karena gurunya juga Anda dan mencoba-coba ayat itu semuanya dan Anda menafsirkannya sendiri. Ya, jadi yang benar adalah bukan Allah ya yang menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kalau Allah yang jadi manusia, pantasanlah kemarin ya saya bungkam keangkuhan dan kesombongan arogansi Paul Jang mengatakan bahwa Bapa yang disalib. Bukan Bapa yang disalib, firman Bapa. Kalau Bapak disalib, surga kosong dong. Benar. Ya, apakah misalnya waktu Yesus disalib, apakah Bapa hadir? Dia hadir melampaui segala ruang, tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah pendapat persis seperti Paul Jang. Ya, jadi bukan Bapa yang disalib, firman Bapa. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang ehad, satu kesatuan, tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat kealahan. Di dalam diri Allah itu ada firman Allah. Itulah yang membuat dia bisa berbicara, dia bisa berpikir, tindakan, idenya. Roh Allah itu adalah roh dia Bapa sendiri, adalah Roh Kudus. Ya, jadi mereka memiliki tiga pribadi yang berbeda. Ya, ada banyak ayat yang menyampaikan ini. Yohanes pasal 14, 15, Yohanes pasal yang ke-8, ada banyak sekali dikatakan. Aku diutus oleh Allah Bapa. Aku berdoa kepada Bapa. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku akan minta kepadamu Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Kalau keluar berarti tadinya kan di dalam. Ya, jadi kalau Anda menganut Yesus only, ya, itu akan semua bertabrakan. Demikian saya sampaikan. Silakan boleh mau bantah. Udah kepanjangan itu. Saya Bang. Iya, silakan. Oke. Jadi kalau Anda hanya bicara-bicara tapi nggak tunjukkan dalil Alkitab, Anda sama seperti orang-orang di pasar. Karena begini, setelah para rasul mati, barulah bapak-bapak gereja sesat itu meluncurkan atau merumuskan doktrin Tritunggal itu. Siapa yang bisa meng-approve kebenaran Bukan itu, doktrin itu? Samuel. Keliru Anda. Bapak gereja bukan doktrin. Jadi sangat aneh bahwa para rasul tidak pernah merumuskan doktrin aneh seperti itu. Karena itu doktrin yang akan menjadi tritheisme. Masa tiga Allah sih? Itu kan kegoblokan namanya. Itu sudah menentang ayat firman Tuhan. Dengarlah. Kalian tidak dengar-dengaran kalau begitu. Ya, saya kasih ayatnya di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Bapa yang kamu kenal siapa? Saya tanya. Di ayat ini. Ya, Adonai, Elohim itu. Loh, sekarang dia bilang, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa? Kan kamu bilang coba tidak bisa Anda dilihat, lihat kan? konteksnya. Kan tadi kamu bilang Bapak tidak bisa dilihat. Sekarang saya bilang, mana yang Bapak yang kamu puja-puja itu, yang kamu kenal, mana? Nggak ada kan? Itu Yesus secara kemanusiaannya dia ngomong. Ya, kalau secara kemanusiaan gimana? Itu dia ngomong terus terang loh. Di ayat 8-nya dia bilang begini, di ayat 8-nya dia sebagai manusia, dia sebagai firman Allah yang menjadi daging. Tuhan, coba Anda tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Ini Filipus ini orangnya kayak kalian nih. Pada mulanya kayak kalian. Karena apa? Bayangannya Bapa itu, sesuatu pribadi yang lain. Ini Filipus lalu ditegur kan? Makanya saya tanya Anda, Pak. Pak Samuel ya? Barang siapa telah melihat aku, kacau teologinya nih. Kamu yang benar-benar tidak mengerti, ya. Di situ dikatakan aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau Yesus itu Bapa, berarti dimana, aku di dalam aku, Bapa di dalam aku. Di mana ayat 7-nya dibilang aku di dalam Bapa. Saya bicara ayat 7, jangan lari dulu, ya. Baca ayat ke-10, makanya kamu jangan copot satu ayat. Bro, iya, baca ayat 10. Iya, nanti di Yohanes 8 ayat 28 juga saya tunjukin. Yesus ketika dia belum disalibkan, dia belum ditinggikan, dia belum nyata. Kamu
saya tunjukin nih ayatnya nih ya, supaya Enggak, yang tadi aja dulu, Saya lanjutin curiga, dulu. saya Jangan kamu curiga, copot-copot sendiri. Sebentar, Lanjutin saya dulu ayat curiga yang tadi, jangan kamu copot satu Abdullah ini ayat. saya curiga. Saya curiga dengan Abdullah. Saya mau tes dulu ini Abdullah nih. Kita interaktif aja, nggak usah ngomong panjang-panjang. Setuju nggak nih? Kan Abdullah sudah mengetahui kalau saya JO, Jesus only, betul ya Pak Abdullah? Benar-benar kamu Jesus only, ajaran bidat Oke, sesat yang sekarang- sudah dikutuk gereja. Sekarang Ya. saya tanya, Anda Trinitas. Anda bidat sesat, Anda menyesatkan Iya, banyak iya, orang. Sok pahlawan, Anda abad 20 membuat ajaran baru, agama baru. Iya, iya. Semua Daniel kekristenan Biantoro di itu muka dari abad kata Daniel Biantoro dari abad ketiga, dari Praxeas, bukan abad 20. semua kekristenan ya, Sebentar dulu. semua Sebentar, saya mau kekristenan di tanya. muka bumi ini menganut Iya, sudah. ajaran Saya Trinitas. mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Kamu Yang menganut menganut ajaran ajaran Trinitas siapa? Sebentar. Berarti Trinitas yang terbanyak ya di dunia ini. Sebelum saya jawab, Samuel, dulu kalau kamu tanya Anda, dibaptis Pak atas Samuel. nama siapa? Sebentar. Saya mau tanya. Berarti kan tadi Pak Abdullah bilang yang terbanyak kan Trinitas, betul? Bukan terbanyak, seluruh gereja di muka bumi di bawah Seluruh kolong gereja. langit. Gereja Katolik, Gereja Calvin, Gereja Oke. Protestan, Gereja Oke. Advent, Gereja Ortodoks, Ada ayat itu berbunyi. menganut Trinity. Itu iman Nggak usah rasulnya. kepanjangan. Di luar Nggak usah itu kepanjangan. tidak sesat, sama seperti kamu itu. Iya. Tobat Anda Iya, sebut iya. ya. Iya. Saya mau tanya nih. Kan Trinitas yang terbanyak kan Anda bilang seluruhnya kan begitu. Bukan terbanyak, seluruh. Di luar itu Seluruh. tidak sesat. Enggak. Maksudnya bukan bidat sesatnya. Maksudnya seluruhnya itu adalah Trinitas, betul ya? Oke. Ada ayat berbunyi, banyak yang dipanggil. saya bukan Sebentar. Trinitas. Iya, sebentar dulu. Ada ayat berbunyi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul. Ini bukan Sekarang itu. saya tanya kalian, Jadi kan Trinitas sekarang yang saya tanya terbanyak kalian nih. berdua. Sekarang saya tanya kalian berdua. Dulu dibaptis atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau atas nama Yesus sendiri? Saya dibaptis di Tiberias oleh Pak Pariaji dalam nama Yesus Kristus, Pak. Tahun Bukan Bapa 91. dan Anak dan Roh Kudus. Bukan. Dalam nama Yesus Kristus, itu Tiberias, Pak. Dan Berarti saya dalam ketemu nama Anda manusia pada- kamu. Sebentar, Anda saya mau tanya dulu. Dibaptis dalam nama manusia, bukan nama Allah. Bukan, Yesus Kristus itu nama Bapa loh. Yesus Loh, Kristus nama Bapa. Dalam nama Yohanes Yesus, 17 ya ayat berarti 11. Yesus itu kan manusia, adalah daging Maria, bukan Sebentar. Allah dia. Iya, oke saya Hei, jelaskan, Mas. Pak. Oh, kalau Anda itu kamu menipu. ngaco, kamu Bukan- Bukan kamu channel kamu Gereja melihat Tiberias. dulu, Pak. Jangan praktek, saling Gereja ngomong. Tiberias itu membaptis atas nama kamu Bapa, lihat Putra, Roh praktek Kudus. itu para rasul. Tidak dalam nama Yesus Kristus, Jangan Pak Pariaji ngomong. baptis saya. Sebentar Daniel. Pak, saya mau bilang, kan tadi Bapak yang satu ini bilang kalau nama Yesus adalah nama manusia. Tapi saya mau bilang berdasarkan Yohanes 17 ayat 11-12 yang bunyinya, aku telah memberitakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi dari Betul. pengertian ini, sebentar dulu Pak, sebentar. Nama Yesus adalah nama yang diberikan dari yang memberikan. Satu ya, Betul. itu ayat 11-12 sama ya, 17. Lalu Ya. Yohanes 5:43. Yohanes 5 ayat 43 bunyinya begini, Pak. Aku datang atas nama Bapakku, kamu menolak aku, alias Mesias palsu loh ya. Aku datang atas Betul. nama Bapakku. Dia datang Sebentar atas dulu. nama Bapak dia. Sebentar dulu, Pak. Karena yang menjanjikan Sebentar dulu. Yesus menjadi manusia itu adalah firman yang dikandung oleh darah daging Maria. Jadi Sebentar Anda dulu, harus Pak. bisa bedakan. Sebentar, Pak Sebentar, Samuel, sebentar, saya Pak. terangkan. Saya belum Saya selesai, terang Pak. buat Anda. Sebentar, Pak, dengerin, Saya mau Pak. tanya satu Sebentar, Pak. pertanyaan. Saya belum selesai, Pak. Sebentar. Sebentar, Pak. Saya belum selesai. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Yohanes 5:43. Oke, silakan, saya bacakan dulu. silakan. Sebentar ya. Yohanes 5:43 nih. Ya. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu menolak aku. Jikalau orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya, Pak. Nama Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Coba dijawab. Namanya sendiri yang diberikan oleh Bapa Berarti Yesus lewat Mesias darah palsu. daging Maria, kandungan Maria. Ingat Oke, berarti waktu malaikat dong. Jibril Sebentar menemui dulu, Maria, sebentar apa kata dulu. malaikat Sebentar dulu, itu? nggak usah dijelaskan, nggak usah Dengar dijelaskan. dulu Samuel, kamu jangan ngewel Sebentar dulu, nggak Samuel, usah dengarin dijelaskan. dulu. Nah, Sebentar inilah dulu, sebentar. kacaunya warnes Sebentar ini dulu, yang sebentar ditentang dulu, saya oleh jelaskan kaum dulu. muslim Sebentar dulu, negara saya mereka jelaskan dulu. ini. Sebentar Sebentar dulu, dulu. sebentar dulu. Ini semua. Sebentar dulu. Berarti kan Bapak bilang bahwa nama Yesus namanya sendiri, betul? Kok namanya sendiri? Loh tadi kan kamu Nggak bilang ada namanya gitu. sendiri. Saksinya ada loh di Coba sini, saksinya Julius sama kamu si dengarkan Daniel. saya ngomong.
Samuel Oke, gini. saya ulangi. Waktu Saya malaikat ulangi. Gabriel datang kepada Saya ulangi. Maria. Nggak usah bawa-bawa Gabriel, nggak usah bawa-bawa Gabriel. Kita fokus ke Yohanes 5 Dengar ayat dulu 43. Samuel, kamu Saya mau ulangi. didengar tapi nggak mau dengar orang, Sebentar. dengarin juga orang Sebentar, lain. karena Nah, dia ini lari. kacaunya mereka ini Karena dia merasa sok lari. pinter. Sebentar, karena kamu lari. Ya, saya ulangi. Bukan Aku datang lari. dalam nama Bapakku. Sebentar, Pak. Aku datang dalam Iya. nama Bapakku, kamu menolak aku. Ya. Jadi Yesus datang dalam nama Bapaknya, ditolak. Lalu klausa kedua, nanti ada orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya, nama Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Silakan jawab, singkat aja. Nama yang diberikan oleh Bapa. Itu Paham bukan, nggak? bukan Samuel. itu pertanyaan Bang saya. Samuel, Sebentar, Saya pertanyaan jawab. saya bukan itu. Saya Pertanyaan jawab, saya saya, jawab. sebentar, pertanyaan Nama saya. Bapa. Iya, saya jawab, Kamu saya jawab. paham Sendiri nggak atau waktu nama malaikat Bapaknya? datang Sebentar. Gabriel itu? Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Kamu jangan, Pertanyaan saya. kamu jangan, Inilah kamu kalau jangan saya- suruh baca memilih ayat dua. pertanyaan saya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Samuel, Pertanyaan jangan saya. suruh memilih Yesus dua. namanya Jawab. sendiri. Kamu Sebentar, Pak. menjebak. Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Pertanyaan saya itu. Bukan nama yang Saya Itu diberikan. nama kemanusiaan yang diberikan oleh Bapa. Tidak, namanya ayatnya sendiri. nggak ngomong begitu. Ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya begini. Jikalau ada orang datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaan saya Kamu sesuai ini dengan menger- ayat, Pak. Kamu ini Pertanyaan mengeksegese saya sesuai dengan ayat, ayat. bukan Bapak jangan menafsirkan. mengeksegesi. Bapak jangan menafsirkan. Mengeksegese Pertanyaan kamu saya ini. sesuai ayat. Gini. Pertanyaan tapi saya sesuai ayat, Ayat Pak. yang kamu Yohanes baca 5 ayat kamu 43. Sebentar dulu. eksegese Sebentar menurut dulu. pikiranmu. Sebentar dulu, Pak. Anda yang eksegese, saya bertanya sesuai dengan ayat yang berbunyi, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Yesus namanya sendiri atau nama Bapaknya? Silakan jawab. Namanya sendiri yang diberikan oleh Bapa di surga. Nggak usah ditambahkan yang diberikan. Di situ, Dia namanya kalau sendiri, namanya nama sendiri, kemanusiaan dia. kalau namanya Anak sendiri, darah daging Maria. berarti kalau namanya sendiri berarti Yesus Mesias palsu, Pak. Anda Hah? kena skakmat, Pak. Anda kena skakmat. Jadi Kenapa? Yesus Kenapa? namanya sendiri, Anda bilang kan? Yesus namanya Loh. sendiri, bukan nama Bapaknya. Dan diberikan oleh Bapa. Iya. Kamu ingat waktu Klausa malaikat pertamanya, Gabriel dengar, datang Pak. kepada Maria? Kamu dengar dulu Nggak usah Samuel, bawa jangan Gabriel. Nggak usah bawa Dengar dulu Gabriel. Samuel, kamu Sebentar, disuruh sebentar. milih. Klausa pertamanya, aku datang atas nama Bapakku. Atas nama Bapakku. Ya. di atas Yang nama, kedua, nah atas nama itu kan dua pribadi yang menyuruh dia. Oke, dua Bapakku itu pribadi. sudah jadi Lalu nama, klausa keduanya, Bang Samuel. Jadi sudah ada klausa dua keduanya oknum. ada orang datang atas namanya sendiri. Yang pertama, klausa pertamanya datang atas nama Bapa. Kedua, datang atas namanya sendiri. Kamu bilang Yesus datang atas namanya sendiri sekalipun diberikan itu oleh Bapa. Maka Yesus Mesias palsu, Pak. Nah ini Itu nama logikamu putar balik ini. Nama Jadi Yesus, kalau Yesus sama dengan nama Bapa, Yesus itu satu nama yang pribadi. diberikan oleh Bapa Anda kepada kena skakmat. Anda lari dari Yohanes 5:43. Nama Bapa sama namanya sendiri. Anda jawab Yesus namanya sendiri. Berarti Yesus Mesias palsu menurut Anda. nama darah daging Kena- yang dikandung Bang, Maria itu itu. penafsiran- Kamu dengar nggak malaikat penafsiran Gabriel aja, datang kepada penafsiran Maria? aja. Penafsiran itu tekstualnya Itu begitu. penafsiran. Ini saksinya Gini banyak. aja, gini. Bang, Kita bahas ini- ayat per ini ayat, ya. Lawanmu Saya- ini saya coba rebah ya. semua, Bang. Kelar Ya, kalau gini. ini lawanmu Bagusnya, dua orang ini nggak gini, ada level Bang nih, Bang, saya lihat. Bang Daniel. Kita Sudah, bagusnya kalian menerangkan. kelihatan kualitas kalian. Masa kalian Begini Bang menyangkal ayat Daniel, itu? gantian lah. Bagusnya kita menjelaskan dari ayat. Coba kita buka dulu ya, Yohanes 5 ayat 26 tuh Bang Samuel. Enggak, dibuka ya? Yohanes 5 ayat 43. Yohanes 5 ayat 43. Enggak, yang ini, Yohanes 5 ayat 26. Berarti kamu lari ya? Enggak, itu penafsiranmu aja tadi tuh. Loh, enggak penafsiran Bukan itu. lari. Biar penonton lari. yang Bukan nafsir, menilai. saya bukan nafsir. Saya bukan nafsir, itu Biar- ayatnya bunyinya begitu. Biar penonton. Iya, Bisa, nama Pak Bapak itu udah Abdullah. satu oknum, nama anak satu Pak oknum. Abdullah Bapak itu juga, adalah nama. kalau mencet dia itu sudah rusak. Kok Nah, Bapak Bapak itu nama? udah nama. Sebentar. Kok Bapak nama? Iya, karena dalam perjanjian baru kalau ini menyebut Pak nama itu Julius tidak bisa. mendatangkan lawan debat saya berkata Makanya bahwa saya bilang proper name adalah penafsiran. nama. Aduh, kacau. Itu kacau. Ini penafsiran. lawan debat Pak, yang murahan makanya sekali nih, Bro. Kita buka ini dulu. Bagus Predikat kita buka name itu ayat bukan per nama, ayat. Pak. Jokowi Kita adalah buka. presiden. Nama Dalam presiden itu bukan nama, dalam Pak. Yahudi tidak boleh menyebut Gelar nama. itu kalau Jabatan. presiden, Apa namanya ini? Jokowi. Kamu sok pinter kamu. Loh, Presiden itu sekarang nama Anda bilang Bapakku. Bapak itu adalah nama. Itu Anda sudah dua sudah orang keluar. nama bapakku gitu. Coba loh. Anda masuk ke KBBI. Sekarang KBBI coba kita masuk buka. ya, standar Kita buka ya. Yohanes 5 ayat 26, Bang. Coba. Saya baru pernah Ulang kembali. dengar apa itu nama. Aduh. Coba dulu, Bang. Bang Samuel, kita Ini buka ada ayat per Trinitarian yang ayat. aneh juga. Jadi kita Samuel baca ini gitu. sudah rusak nih mencetnya. Bisa kita buka dulu Yohanes 5 ayat 26. Masa nama Bap Allah itu namanya Bisa dibuka, Bang. Gelar, Mas. Kamu
Bukan Bisa itu dibuka, nama. Bang. Kamu juga Yohanes tambah-tambahin. 5 ayat 26. Yesus Kristus itu gelar. Kristus. Iya, ya. Gini Pak Alep. Bisa bagus kita bahas ayat per ayat gitu. Kita juga nggak ini kok. Kita terima maksud Betul, biar kita terima aja. Iya betul. Cuma Ya. kita ngomong dia bantah terus. Iya. Nah ini ditafsirkan susahnya gitu. Samuel ini nggak mau dengar dulu. bacakan, Coba ya. Bang Samuel. Bisa dibahas ya yang Yohanes 5 ayat 26. Saya bacakan aja ya. Ya, silakan. Saya Mas. baca ya. Nah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah ini gimana Bang Samuel menjelaskan? Ada berapa oknum di sana? Satu atau dua? Siapa? Bisa jawab. Daniel boleh. Daniel juga boleh boleh kasih. Ini penganut Wanes, silakan. Wanes. Oke, saya jawab ya. Jadi Tuhan itu tidak sama seperti pemikiranmu yang 1-2 pribadi. Jawab aja itu ayat. Ini. Jawab Iya. aja ayatnya itu. Jawab Itu kan ayatnya. ayatnya. Ayat. Iya. Sebentar saya tadi jawab, ya, boleh ya. ya? Saya jawab ya. Ya silakan Bang Oke, Samuel. oke. Ya, di dalam anak itu adalah roh Allah itu sendiri, tidak ada dua oknum. Ya, di dalam Yesus, di sini bicara anak manusia adalah kedagingan Yesus. Karena Yohanes 1:14 firman menjadi daging. Nah, Ini ayat 26 Mas, ayat jangan lari-lari. lain. Sebab sama sebentar. ayat Di 26 yang dalam dibahas. Yang ini loh. Sebentar. Di dalam dialah segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani. Maka yang ayat tadi berbunyi, saya ulangi ya. Supaya semua orang menghormati Bapa, yang ayat 26 ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai baca. hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak ini bicara substansinya, dagingnya. Ya, di dalam anak mempunyai hidupnya sendiri. Yang di dalam anak itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Aduh, dialah ini segala kepenuhan benar-benar. kealahan. Loh, Itu makanya itu saya kata bilang Kolose. penafsiran. Itu kata Itu sudah jelas-jelas Kolose, bahwa di ada dalam pribadi di dialah- sana. Di dalam dialah Samuel. segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Sekarang saya tanya. Benar-benar Anda Sekarang saya Samuel, tanya. Sekarang Sekarang saya tanya sama Ditanya Anda. dulu, saya tanya Apakah dulu. Yesus punya roh ayat manusianya 26 sendiri? itu ayat Sekarang 26 saya itu tanya satu sama Anda. pribadi, dua pribadi. Satu pribadi. Satu pribadi. Nah ini Bagaimana kacau. kalian ini? Itu makanya kalian sudah kacau pemikirannya. Gagal paham. Dipaksa. Itu Saya pemaksaan, bacakan ya Bang sekali lagi, Samuel. saya bacakan ya. Dengar dulu saya bacakan ya. Gagal paham dia. Saya bacakan sekali lagi supaya Samuel ini dengan Wanis ini tidak tersesat Saya pikir jawab, ya, ya. benar-benar Saya mereka jawab, sesat. Saya bacakan. Kasihan dia, kasihan. Sebab sama Kalian seperti yang Bapa sesat. mempunyai Kalian hidup Trinitarian dalam itu sesat. dirinya sendiri. Neraka kalian. Ya, demikian juga diberikannya anak. Berarti Saya tanya diberikan Bapa, lihat dulu, diberikan Bapa anak. Saya tanya Sudah kamu dua ya. pribadi. Ya, Bapak ada dan di itu dalam tadi anak atau bersamaan Bapak di dan luar itu anak? tadi Bapak koheren di dalam dari anak dengan atau Bapak di luar anak? apa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Nah, ada berapa? Maka Yesus berkata, aku Ada berapa? ada di dua situ? pribadi. Ada dua Ada dua pribadi. pribadi di Ada- situ. Satu. Itu saling mendiami. Itu dua pribadi tapi satu hakikat. Begitu loh. Ya. Bapak di dalam Samuel anak di Siahaan. dalam Bapak ada berapa Ya. pribadi di situ? Dan siapa ini penganut Wanes ini? Akan saya bungkam mulut Anda pada malam hari ini. Anda Oke. melakukan penyesatan. Anda membolak-balikkan tunjukin ya. firman Tuhan. Saya tunjukkan ya. Akan saya bungkam mulut arogansi Samuel Siahaan dan juga Lukas Pastor 9 Sarah Joshua Theo ayat Paul 26. Chang. Mereka ini adalah bidat sesat di Indonesia. Jangan Oh, diikuti kalian yang ajaran bidat. sesatnya ini. Kalian Ya. yang bidat. Anda sungguh-sungguh Ajaran. bidat sesat. Ini Ya. kualitas Saya kualitas ras pendebat ini- yang murahan sekali nih. perkataan Saya baca ya, ini Lukas supaya Anda 9 tidak sesat. ayat 26. Pak Abdullah, Sudah jadi jelas-jelas gini dua aja Pak pribadi Anda Abdullah. mengatakan satu pribadi. Samuel ini Lukas suruh 9 sekolah ayat 26. lagi. Suruh berdoa Lukas lagi 9 dengan ayat benar 26. supaya Saya dia baca. mengerti. Lukas 9 ayat 26. Ini kualitas bego semua nih yang berdebat dengan kita nih. Yang tadi aja Anda nggak bisa jelasin. Di situ sudah jelas-jelas dua pribadi. Lukas 9 Sudah ayat ada 26. mempunyai Saya baca hidup ya. dirinya sendiri, anak pun Samuel mempunyai tolong hidup dalam Samuel dirinya tolong gitu loh. tafsirkan ayat ini. Samuel tolong tafsirkan ayat ini. Yohanes 5 pasal yang 37. Bapa yang mengutus aku. Itu berapa pribadi, Samuel? Halo Samuel Siahaan. Saya akan tumpas ajaran sesatmu.
Yohanes 5 Sama- pasal yang ke-37. Bapa Sama yang Yohanes mengutus 14 ayat aku. 23, Pak. Udah ini aja dulu Pak. Pasti dia keok Ya. dan nyungsep. Itu berapa pribadi sama Jahan? Jangan kamu lari. Halo. Ini kualitas Nggak rendah. sanggup soalnya. dia. Masa Loh, saya orang mau mana jawab? sama saya lagi ngomong. Ini Bang Saya lagi Samuel, ngomong, nggak mana bisa ayatnya bilang dua itu pribadi? Tunggu dulu, ini nggak boleh juga Bab. bilang orang kualitas rendahan gitu kan. Dasarnya apa Iya. mengatakan orang kualitas Bapak rendahan? yang ini. mengutus aku. Kalian bilang dua Ya pribadi, dulu. mana dua pribadi di situ? Mana dua Yohanes pribadi 5 di situ? pasal yang Mana di situ Udah, dua sekarang pribadi? kita balik. Mana di situ dua pribadi? Yoha- Mana di situ dua pribadi? Yesus bilang, Bapa di dalam aku, kami satu. Bukan dua, goblok. ini dulu. Yohanes 5 pasal 37. Bapa Mana ayatnya yang dua mengutus pribadi? Anda aku. jangan lari. Anda jangan lari. Mana ayatnya dua pribadi? Saya bacakan dulu baru Anda tafsirkan ya. Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau Oke. Bapa mengutus aku, kira-kira menurut kamu satu pribadi, dua pribadi? Satu pribadi. Kalau Allah yang dikenal oleh orang Israel itu satu pribadi. Dia bisa Pinter, mengutus dirinya Samuel sendiri. pinter. Dia bisa mengutus dirinya Aduh. sendiri. Aduh, Saya mau pinter kasih sekali. ayatnya. Anda mau tahu ayatnya? Anda mau tahu ayatnya? Saya Aduh, kasih ayatnya. inilah gara-gara kebanyakan Sekarang makan mana Pepsi. dua pribadi di situ? Mana dua pribadi di situ? Bapa mengutus aku itu satu pribadi, dua pribadi. Satu Ada yang pribadi. diutus, ada yang mengutus. Satu pribadi. Jadi berarti Bapa mengutus Bapa. Betul. Kosong surga. Betul. Aduh, Berarti- Samuel kasihan Bapak mengutus Samuel. Sebentar, sebentar. Boleh saya kasih ayatnya? Harusnya Kalau dibahas saya kasih ayat ayatnya itu dulu, jangan melompat ke ayat lain. Bukan, Samuel ini dulu. sebenarnya harus Jelas dibahas dua ulang pribadi. agak lama sedikit, Ya, 15 ada, menit. bukan, Pak. Begini, Langsung Pak. ketemu Ada Bapak di begini, surga. dua saksi. Ya sudah, Itu ya sah. sudah. Sekarang Kan mana gitu. ayatnya dua pribadi? Kalau- Mana ayatnya dua Kalau pribadi? Bang Samuel, kalau tidak ada dua saksi di zaman Israel dari hukum Taurat itu tidak sah. Makanya ada dua Betul. oknum, Sekarang dua mana pribadi. ayatnya dua Betul, pribadi? dua ganda Mana saksi. ayatnya dua Oke. Sudah pribadi? ada. Itu sudah ada Bapak sama anak, itu udah dua pribadi. Mana ayatnya dua pribadi? Anda kena skakmat. Mana ayatnya dua pribadi? Ayat apa maksudnya sudah dijelaskan kok dua. Mana yang berkata Samuel. dua pribadi? Silakan. Coba. Mana Samuel, yang berkata dua 1 pribadi? Yohanes 1 Mana katanya yang dua pribadi? Silakan. Tidak boleh kabur. Mana ayat yang berkata dua pribadi? Jangan kabur. Di situ Menurut sudah kamu- ada Bapak dan anak, Bacain, itu sudah Abdul, menunjukkan bacain. dua pribadi. Kita mengerti itu Menurut bahasa kamu, Indonesianya. Bapa mengutus Otaknya aku nggak itu ngerti berapa Samuel pribadi? nih. Bapak satu pribadi, anak satu pribadi. Begitu loh Bang Samuel. Betul. Nah. Ya, sekarang saya buktikan Bapa dan Anak dan Roh Kudus 3 pribadi. Baca 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Ayo Samuel, saya akan hajar kamu malam hari ini. Saya akan hajar kamu malam hari ini. Kita, kamu nggak mau. Ngaco nih orang. Mana Samuel? Ini debat. Mana lawan Samuel? kucing. Samuel mana Samuel? Baca 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Samuel mana Samuel? Saya akan bungkam mulut kesombongan kamu itu selama ini. Ini kayak anak SD aja. Kebanyakan yang bertanya belajar sama terus. Joshua Theo, jadi kacau dia. Mana Ini Samuel? Anda ini kayak anak SD. Tapi Bertanya Bang Samuel banyak. kan ngajari ini loh, ngajari yang lain-lain loh. Mana Samuel? 1 Yohanes 5 pasal yang ke-7. Sebab Iya, ayat ada tambahan 3 ya. yang Ayat dalam kurung Saya ya. baca- Ayat dalam kurung ya. Loh, Loh, Oh, iya, sebab dalam ada kurung. 3 nih, dengerin ya. ayat dalam kurung Sebab ya. ada- Ayat dalam kurung ya. Sebab ya silakan nggak apa-apa. Sebab ada Iya. 3 yang memberi kesaksian. Mm-mm. Siapa itu 3 kesaksian itu? Siapa itu 3? Ya, Kenapa Bapak disebut Firman dan 3? Roh Kenapa Kudus. bukan 1? kesaksian. 3 saksi. Sebab- bukan 3 kesaksian. Tiga kesaksian, bukan tiga kesaksian di situ. 3 saksi. Jangan dulu, sebab- Ngaur. Sebab ada 3 yang kesaksian memberi itu kesaksian. tertulis. Iya. Dengar dulu, sebab Bapak ada Firman 3 dan Roh yang memberi Kudus. kesaksian. Iya, Ya, Bapak itu Firman dan berapa Roh pribadi? Kudus. Berapa pribadi? Nggak ada, itu satu pribadi, nggak ada kata pribadi di situ, Pak. Lah, Mana sebab kata pribadi ada di situ? 3 yang memberi kesaksian. Iya, mana kata pribadi di Ya. situ? Menurut Pernah kamu tamat kan kalau kamu? sudah 3, Kamu- dengar dulu. Kok Kalau menurut menurut saya, kamu- menurut Alkitab, kok Ya. menurut saya? Mana kata pribadi di situ? Di mana disebut satu pribadi? Oh, udah Anda udah kena skakmat. Mana kata pribadi Ya, di situ? dengar dulu. Saya ikutin kamu dulu Kok dengar alurnya dulu? kamu. Tadi kamu bilang kan satu pribadi. Di Kok mana dengar disebut satu dulu? pribadi? Bentar dulu. Mana kata pribadi di situ? Anda kena skakmat. Dengar dulu. Mana kata dengar ya. pribadi?
Itu Sebab sudah ada dulu yang memberi kesaksian. Mana kata pribadi? Firman dan Roh Kudus. Mana kata Ketiganya pribadi adalah di situ? satu. Satu pribadi. Mana kata pribadi di situ? Sebab Dengar ada dulu, tiga saya yang memberi tanya, mana kesaksian. kata pribadi di situ? Anda jangan kabur. Anda udah 2 kali kabur. Mana kata pribadi di 1 Yohanes 5 ayat Anda yang 8? Itu Anda yang Bapa, kabur, Firman dan Roh Samuel. Kudus. Anda yang kabur. Mana kata pribadi di Bapa, situ? Saya tuntut Firman terus. dan Roh Kudus, 3 pribadi. Dengar dulu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. palsu. Ayat palsu. Coba, Samuel. Ayat palsu. Mana ini penganut Yohanes? Samuel sama si Daniel ini bukan? Oke, saya jelaskan ya. Kok beraninya Jelaskan. menyebut ayat palsu? Oke. Iya. Jangan Sekarang bilang saya Alkitab tanya. ayat palsu lah. Sekarang Itu Alkitab saya bertulis tanya kamu. Alkitab kok. Sekarang saya tanya Kok kamu. beraninya kamu Ada Samuel 3 yang membilang memberi ayat palsu? kesaksian di sorga. Ada 3 kesaksian ada 3 saksi yang memberi kesaksian di sorga kan? Saya tanya, ketiga itu bersaksi untuk apa di sorga? Memangnya ada orang berdosa di sorga? Saya tanya, Dengar dulu ya. memangnya ada orang berdosa di sorga yang butuh saksi? Hah? Kita Ayat berbicara palsu, sekarang. ayat palsu. Kita sekarang Ada berbicara sejarahnya, Yohanes. Ada sejarahnya, ayat itu dimasukin. Betapa Supaya kamu para jangan- bidat-bidat ini ya mengatakan Jangan- Alkitab Loh, itu yang bidat palsu. itu yang nambahin ayat Alkitab. Bidat-bidat itu ayat Samuel yang ini nama-namain bidat gnostik. Samuel gitu loh. ini adalah bukan Kristen ini, Bidat mereka gnostik, saksi Yehova. gnostik. Ya, Iya, saksi Yehova aliran ini gnostik mereka dulu yang di mengatasnamakan Saksi Yerusalem Yehova. Yehova pertama menolak itu. Yesus adalah Bapa. Bentar ya. Saksi Yehova menolak Ya. Yesus adalah Bapa. Sama dengan kalian. Anda udah kena Benar-benar 3-0 mereka ya, ini kena Jangan 3-0 ya. dibalik-balik lah. Anda Benar-benar sudah mereka kena ini skakmat adalah 3-0 bidat ya. sesat. Ya, Dibilang Anda Yesus udah kena Yehova dan skakmat Bapa. 3-0 ya. Anda kena skakmat 3-0. Saksi Yehova Kamu yang menolak Yesus sesat. adalah Itu Bapa. kan Daniel. menurutmu. Saksi Yehova Masa menolak Yesus begitu? adalah Bapa. Sama dengan kalian. Lompat sini, lompat sana. Saksi Yehova. Anda yang melompat ke saksi Yehova. Saksi Yehova. Persis saksi Lompat Yehova lagi kalian. saksi Yehova. Aduh. Saksi Males Yehova berdebat menolak sama Yesus adalah Samuel Bapa. kayak gini Sangat orangnya. menolak malah. Ya, sangat Nggak menolak. mau Sama dengar dengan orang, Trinitas. hanya dia aja yang mau dengerin. Loh, bukan. Kamu tuh Samuel, Kamu kan hanya sudah mendengar sudah suaramu saya aja skakmat. punya orang, Kamu nggak kamu sudah mau kena dengar, nggak kamu 3-0. mau renungkan. Kamu Coba kan kamu sudah tuh 3-0. mengosongkan gelasmu Sekarang sedikit. Sekarang kamu renungkan dulu. 4-0, Anda kan Pak. sudah saya 4-0. skakmat 3-0. Dua Saya- pribadi saya nggak dua. ada. 1 Yohanes 5 ayat Oke. 7 kata pribadi nggak ada. Terus kamu bilang, Oke, ya. saya seperti saksi Samuel. Yehova. Saksi Yehova, sebentar dulu. Saksi Yehova kamu bilang sama seperti Yohanes. Padahal saksi Yehova menolak Yesus adalah Bapa. Jadi Anda udah kena 3-0. Siapa kena yang skakmat. bilang saksi Yehova sama dengan Yohanes itu beda? Nggak ada yang Kan menyebut. kamu yang bilang tadi, kamu sama dengan Yohanes. Nggak ada, kamu yang nggak ada yang bilang bilang. Ada rekamannya. Saksinya Nggak ada di yang sini bilang ada. saksi Yehova. Saksinya di sini Ada ada. rekamannya. Ya, Ada rekamannya. kembali ke Silahkan. topik, kembali ke topik. Kena Kembali ke skakmat topik. 3-0. Ya, aja. Sudah Kalian Kembali. sudah kena skakmat 3-0. kembali ke topik, kembali ke Sebentar, topik. Julius. Ya, Saya nggak Lari-lari. bisa Dulu. lama-lama. Saya nggak bisa lama-lama karena saya ada Zoom di Friends 2020. Ya. kembali Jadi ke topik mereka Samuel. Saya akan bungkam mulutmu yang Sebentar. sesat itu. Sekarang kembali ke topik. Abdullah suruh Ya, dia saya baca bacakan. Yohanes 14 ayat 23. Kamu Yohanes jangan 23. loncat-loncat. Kamu loncat-loncat terus ke ayat ini, Halo, ke ayat itu. Samuel. Kamu loncat-loncat terus. Kamu loncat-loncat Samuel, ya, terus. berdasarkan Kamu Alkitab, bilang saya akan bungkam saksi Yehova mulutmu yang sama dengan sesat itu, Yohanes. yang bidat sesat Kamu kamu, bilang Samuel. Sekarang kamu bilang Yohanes saksi 14 Yehova ayat sama dengan 6 ya, Yohanes. dengar dulu Samuel. Sekarang Firman kamu bilang Tuhan saksi sekarang Yehova Sama kita sama baca. dengan 23 Ya, Pak, Yohanes. sama dengar 23 dulu. Pak. Saksi Samuel Yehova sihat. menolak Yesus adalah Bapa. Kamu dengar. Ya, Kamu yang sekarang dengar dulu ya. Samuel. Ayo Pak. Saksi Saya Yehova. bacakan. Saya akan Yohanes menuntut kamu 14 ke ayat jalur ke-16. hukum karena kamu memvonis saya ya. Saya akan menuntut Silakan. kamu ke jalur hukum Tanda. karena kamu Tidak sudah sesat. menuduh saya sesat. Oke? Oke. Sekarang Bidat kamu sesat kamu menuduh Samuel. bahwa saksi Yehova sama dengan Yohanes. Saksi Yehova menolak Yesus Silakan, adalah Bapa. ya. Kamu pun juga menolak. Samuel Ya. Sihan adalah bidat sesat di Indonesia. Saya akan bungkuk Oh, nggak masalah. arogansimu. Ya. Oke, dicatat ya. Sekarang Nanti kita saya akan kembali ke bentuk firman Tuhan, undang-undang Samuel. pasal penistaan agama. Oke? Jadi Ya, silakan. Ya. penistaan perbuatan tidak menyenangkan. Sekarang Oke? sekarang Saksi Yohanes Yehova, 14 ayat 16. Saksi Yehova menolak Yesus adalah Bapa dan kamu menolak Yesus adalah Bapa. Kamu sama dengan Yohanes saksi Yehova. 14 ayat 16. Jangan lari kamu Saksi Samuel. Yehova, Ya, sekarang sebentar di sini dulu, kita kamu ya. Kamu harus Sekarang melakukan kita di pembelaan. sini dulu. Jangan Saksi lari-lari kamu Yehova, ya Samuel. Kamu Jangan kan yang ngajak lari-lari lari ke ya. saksi Yehova tadi. Yohanes Kamu yang 14 ngajak ayat lari ke saksi Yehova. 16. Kamu Aku yang akan ngajak lari ke minta saksi kepada Yehova. Bapa. Ya. Kamu yang Samuel kamu yang Sihan, saksi Yehova. dengar dulu ini. Kamu yang lari Kita ke kembali saksi ke Yehova. topik. Kembali ke topik. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Kamu yang lari ke saksi Yehova. Yohanes Kamu yang 14 pasal yang 6 saya bacakan. Ya, kamu kembali tadi. jangan Ini si Daniel ini. itu kan masalah Kamu jangan lari dulu. ceritanya. Biarkan Jangan dulu. lari-lari, jangan lari-lari. Ya, kita kembali ke topik. dulu.
Kamu jangan lari dulu. Kembali ke topik. Sekarang. Enggak, Yohanes kamu lihat. Ya, ada kata pribadi mana di situ? Kamu jangan lari dari topik kamu. Tadi kan kamu yang bawa ayat. Mana kata Justru pribadi? yang kamu yang tidak bisa menafsirkan, kamu bilang satu pribadi. Sudah Saya tidak jelas menafsirkan. dikatakan ada Saya 3 tidak yang memberikan menafsirkan. kesaksian. Iya, mana Sudah kata pribadi jelas di situ? dikatakan di sana. Mana kata Ada pribadi? 3 Mana yang yang memberi di situ? kesaksian. Mana kata pribadi Dengar di situ? dulu. Dengar dulu Mana kata Samuel. pribadi di Ya. situ? Mana kata pribadi Dengar di situ? dulu. Mana Dengar kata dulu, pribadi di situ? makanya kamu Jawab, kalau nggak jangan lari. dijelasin Mana nggak kata pribadi ngerti. di situ? Mana kata pribadi di situ? Ada 3 yang memberi Mana kata kesaksian. pribadi di situ? Berarti Mana 3 kata pribadi pribadi di di situ? sono. Mana Bapa dan Anak dan Roh nggak ada Kudus. kata pribadi di situ? Mana kata pribadi? Kau Ya. kamu menafsirkan? Kamu menafsirkan? Mana kata pribadi di situ? Makanya saya ajarin kamu supaya Skakmat ya? kamu tidak bodoh. Skakmat ya? Ya, Skakmat oke. ya? Mana kata Kamu pribadi yang di situ? skakmat. Ya, Mana Samuel kata si pribadi hari di ini saya situ? bungkam lagi. Kita lanjut Mana kata lagi. pribadi di situ? Anda lari kan? Pasal Lari kan? Yohanes Mana kata pribadi 14 di situ? pasal yang ke-16. Mana kata pribadi di situ? Abdullah Jangan lari. Abdullah ini Anda jangan bohong. lari. Anda jangan lari, Abdullah. Anda jangan lari. Enggak. Mana Kamu kata yang pribadi di situ? kamu yang Nggak ada lari-lari. bukti pribadi. Anda jangan lari. Mana kata pribadi di situ? Sudah jelas dikatakan. Menurut kamu di sono 1 pribadi, 3 pribadi. Mana kata pribadi di situ? Jawab. Saya Ada tanya atau tidak? kamu, saya bertanya kepada Loh, kamu. saya ya. nanya sama kamu, jangan balik nanya. Mana ada kata pribadi di situ? Saya Pemahaman memberikan ayat itu dalil. maksudnya Abdullah Samuel. Mana kata pribadi di situ? Maksudnya Anda skakmat ya? Abdullah. Anda Maksud skakmat ya? ayat Dengar itu. dulu. Jangan Di tidak dalam ambil ayat mana kata tersebut. pribadi di situ? Mana kata pribadi di situ? Kok Skakmat jadi ya? bertanya, Susah, saya Abdullah, kamu bertanya, kok menjelaskan balik sama bertanya. orang. Skakmat ya? Mana kata pribadi di situ? Abdullah. Nah, Susah kamu Skakmat nanya ya? ke Oke. Samuel ini. Dia Silakan, nggak mau silakan. membuka diri. Dulu aja. benar. Bang Dia sudah Sep, sesat memang Bang dia. Sep, Nggak akan suruh- bisa Sekarang masuk, kita nggak akan bisa lanjut masuk lagi, kita ya. ngomong. Yohanes Suruh kalian itu tulis Alkitab baru aja ya, tambah kata pribadi di situ supaya kalian hebat. Menambah-nambahkan mereka itu. Sekarang Jahat kita mereka lanjut itu. lagi, Iya. kembali ke topik. Kembali ke topik. Nah. Saya bacakan firman Tuhan ya, Yohanes 14 pasal yang ke-16. Aku akan minta Sama kepada 23, Bapa sama 23. dan ya jelas. Dengar dulu Samuel, saya bungkam mulutmu yang sesat itu. Yohanes 14 pasal yang ke-16. Aku Bodoh. apa? Kira-kira menurut kamu itu berapa pribadi? 1 pribadi. Satu pribadi. Mana Samuel tadi? Nggak ada kata pribadi di situ. Mana kata pribadi di situ? Jadi aku akan minta Anda kena kepada skakmat udah Bapa. 4-0. Anda udah 4-0 Ya, berarti. itu menurut kamu 1 pribadi atau 2 pribadi? Oke. Anda sudah kena Dengar dulu, skakmat. dengar Itu dulu. tidak ada pribadi di situ. Saya Di situ nggak bertanya, ada pribadi, Pak. itu 1 pribadi, 2 Pertanyaanmu pribadi. atas dasar mana? Pertanyaanmu atas dasar yang mana ayatnya yang mengatakan pribadi di situ? Nggak Kenapa paham kamu Aku dia minta juga kepada Samuel. Bapa. 4-0 ya. Berarti kalau 1 Aduh, pribadi di sini, susah kamu, aku akan Abdullah. minta kepada aku. Entar dulu, kan Berarti Anda kalau bertanya satu berapa pribadi- pribadi. Sebentar, Berapa pribadi? Terlampau tidak berkualitas ini debatnya lah. Maaf ya. Berapa pribadi? Terlampau banyak berhalusinasi, tidak pakai data. Betul. Harusnya jujur dong Aku- berbahasa ya. Jujur Ya. berbahasa. Itu saja. Yohanes 14 ayat ke-16 ya. Jadi Aku kalau akan tidak minta jujur- kepada Bapa. Aku akan minta, ini kata Yesus loh ya. Yesus akan minta kepada Bapa. Yesus berkata bahwa menurut- apa itu jangan meminta lagi kepada Bapa. Itu sudah ada ayatnya itu. Iya, Pak suka Abdullah. kali apa ayat favorit. Ayat Iya. tidak favorit itu tidak Kamu boleh tidak di baca dalam Alkitab, Pak firman Abdullah. Tuhan, ya. Semua ayat Dengar itu dulu, punya dengar dulu. kekuatan yang sama. Di sini tuh Ya. orang dewasa Coba semua. Bapak dengar dulu Pak Abdullah ngomong, jangan Dengar dipotong dulu, dulu. dengarkan satu-satu. Jangan dipotong dulu, Mas. Pak Jangan Abdullah. dipotong dulu ya. dulu, Ini orang Pak Le. dewasa semua. Jangan dipotong dulu, Bagaimana makanya bilang kamu- kata Allah itu ada 3. Kamu Ya. ngawur kamu tuh. Saya bacakan dulu. Jikalau kamu mengasihi Jawab dulu, aku, Allah itu ada 3 Ya. atau 1? jikalau Jawab kamu dulu. mengasihi aku, apa? Jawab dulu itu. Apa yang saya jawab? mungkin kamu mau menentang orang yang berpaham Allah 1? Hah? Abdullah, Kenapa? jawab dulu. Apa yang Bapak tanya? Bagaimana mungkin kamu menentang Allah yang orang yang berpaham Allah 1? Saya, siapa yang menentang, Mas? Loh, nah kamu mendebat ini untuk apa? Loh. Nah, lo. Yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya apa? Yang Anda tanya? Silakan. Sekarang.
Yang Anda tanya apa? Silakan. Pak Ali ini nggak ngerti juga nih, sok tahu, sok pinter tapi nggak ngerti Pak Ali ini. Nggak tahu. Oh, gelagapan kalau ngomong. Alef, yang Anda tanya apa? Silakan, coba. Silakan. Alef, ngomong kamu. Pak Abdullah, Pak Abdullah. Ya ngomongnya Pak Abdullah ya. Jangan kayak orang ngece-ngece itu. Pak Yang Abdullah. Anda tanya apa? Silakan. Ya. Enggak, kita kan satu pemahaman. Yang Pak Ali ini sok tahu tapi tidak ngerti, tidak bisa membedakan Allah dan manusia. Kamu Ini tadi masalahnya yang susah. Ya, Alef. Jadi Bapak begini. Alef, silakan. Kita tuh sudah tidak Alef. boleh minta kata Bapak. Alef, silakan Anda bertanya. Coba. Pak Ali, Anda coba bertanya Pak apa? Ali, Silakan. baca Yohanes 14 ayat 23. Ya, kamu aliran apa, Alef? Aliran Saya apa? Trinitas, Iya, Trinitas apa? Jujur aja. Protestan, Protestan. Protestan apa? Nah, yang bertanya ini siapa? Alef atau siapa? Ya terserah. Itu. Ya kamu aliran apa, Abdullah? Ya, kamu sekarang namanya siapa sih? Ya, kamu mau mendebat Fred. tapi kamu tidak memperkenalkan diri kan ya lucu toh. Ya, saya Abdullah. Nama kamu siapa? Nah, nama saya tiga pribadi. Tiga pribadi. Nggak ada di sini tiga pribadi namanya di kolom. Nah, sekarang kamu mempertanyakan Di ruangan nama. Kalau kok di doktrinmu kamu kok nggak mau disebutkan nama? Itu Oke, siapa? tiga pribadi Anda bertanya apa ke saya? Silakan. Tiga pribadi Anda bertanya apa ke saya? Iya, kamu ini aliran apa, Abdullah? Saya gereja Trinitas. Protestan. Trinitas. Trinitas. Oke. Saya Trinitas dulu yang satu ya. saya tes dulu Trinitasmu ya. Ya, Boleh? silakan. Siapa yang Anda Oke. siapa yang bicara sekarang? Samuel, saya Samuel. Oke, silakan Samuel. Oke, kamu tahu Trinitas itu bagaimana penjelasannya? Ya saya jelasin. Bagus ya Samuel ya, supaya kamu tidak sesat ya. Siapa lagi yang penganut Anwes ini biar saya ajarin ya. Siapa lagi? Samuel. Siapa lagi yang penganut Anwes? Siapa lagi? Sebentar, begini Pak, penjelasannya begini Pak. Allah. Ya satu Allah ya. Saya jelaskan ya Orangnya Trinitas. berpanti satu Allah seluruh dunia. Hah? Kacau kamu itu. Sebentar Pak ini, tolong dijelaskan Trinitas Anda sesuai dengan penjelasan Bapak Gereja ya. Jangan keluar dari penjelasan Ya, Bapak silakan. Gereja. Silakan Anda jelaskan. Ya. Trinitas Anda seperti apa? Ini tadi- Menurut Bapak Gereja Tertullianus tahun 180 Masehi, silakan. Ini tiga pribadi ini, kamu ini oneness apa Trinitas? Saya tanya dulu. Saya Oneness, saya Jesus only. Silakan Anda jelaskan Trinitas Anda menurut Tertullianus Bapak Gereja yang menggagas Trinitas. Silakan. Bukan. Yang tiga pribadi ini oneness apa Trinitas? Jawab aja bro, jawab Halo, aja. yang tiga pribadi. Ya saya jawab ya. Trinitas itu adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata-katanya begini, sederhananya begini. Firman Allah ada di dalam diri Allah. Retorika. Nah, belum saya jawab. Ya udah silakan Mas, lanjut. Yang lain aja yang bertanya, karena saya jelasin langsung dipotong. Kita udah bosan dengar retorika. Tadi kan Samuel bertanya sesuai penjelasan Bapak Gereja, bukan penjelasan. Ya ini dirimu, bro. penjelasannya. Nggak ada itu. Ini ya penjelasannya Mas. Bukan itu penjelasan resmi, bukan itu. Jadi apa penjelasannya? Bapak Tertullianus saya mau dengar. Bro Sam, ngomong aja lah, mereka tuh bodoh semua. Nah ya kan? Ya. Sukanya nganggap orang bodoh, dia dijawab orang nggak Benar. mau dengar. Benar ya. Ini closing statement saya Bro HMC karena mereka tidak bisa diajak untuk berdiskusi dan sharing. Mereka menafsirkan ayat Alkitab sendiri bahkan menghujat Allah Trinitas. Samuel Siahaan ini adalah bidat sesat kekristenan di Indonesia menurut Joshua Theo dan Paul Jang. Ya, mohon maaf perkataan saya kasar agak sedikit keras ya. Saya mengasihi Anda Samuel. Saya mencintai Anda semua yang ada di room sini. Anda menghujat Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang Esa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda mengatakan Bapa sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan. Pak Yudi, saya jelaskan konsep Tertullianus buat Pak Samuel. Konsep Tertullianus itu res persona una substansi. Dia utama diskresi una non saparati. Paham kamu Samuel itu? Itulah konsepnya Tertullianus yang dilanjutkan oleh Athanasius.
Tertullianus Yang selesai masalah Trinitas itu pada abad keempat pada konsili Konstantinopel. Itu kalau yang buat Tertullianus, kenapa Tertullianus pindah ke Montanus? Kamu tuh Maksudmu? Loh, kok maksudmu kamu bisa baca enggak itu? Kenapa? Loh, Tertullianus itu sudah pindah ke Montanus. Yang melanjutkan ke atas serius. Pokoknya Anus. Tunjukin Tertullianus sudah pindah ke Montanus kok. Tapi kalian kan minta konsepnya Tertullianus yang dilanjutkan oleh Tertullianus. Itulah konsep dia. Orang yang membuatkan lo nggak mengini apa nggak mengaku. Kalian ini coba Anda kasihan ya. pribadi. Kamu dulu ya. Kasihan kalian ini tidak mengerti sejarah. Trinitas itu sudah selesai pada abad keempat pada konsili Konstantinopel. Kalian ungkit lagi. Kalian ungkap lagi sekarang. Kasihan deh kalian ini. Kirim lah, ngapain kita nggak pakai kok? Kita ini nggak pakai kan? Kita ini. Loh. Jadi konsep Trinitas ini untuk mencipta bidat-bidat Origen itu, bidat-bidat genostik itu yang ingin merongrong merendahkan keilahian. Origen tahun 600-an. 400-an sudah selesai, abad keempat sudah selesai. Tahun 13. Halo tiga pribadi sekarang Anda. Tiga pribadi Anda sekarang menganut dogma apa? Anda tidak, penjelasan Trinitas Anda tidak lengkap. Anda tidak tahu berarti. Halo tiga pribadi, coba Anda jelaskan. Jelaskan dogma Anda sekarang ya. Apa dogma Anda? Oke, dengar ya. Tertullianus berkata, tre personae una substantia discreti non separate. Oke? Ya. Tahu artinya? Enggak. Tahu, tiga pribadi satu hakikat. Salah. Berbeda tapi tak terpisahkan. Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ini ada tiga pribadi, satu hakikat. Ini tidak menyebut kata teos di sini. Tiga yang ngomong pribadi, siapa nih, Samuel ya? Iya, saya Ya. Samuel. Nah, sekarang saya tanya oke. sama Anda. Saya potong-potong dulu. Ya, saya potong dulu di tre personae una substantia. Sekarang saya mau tanya sama Anda sebagai Trinitas. Ini tiga pribadi, satu substansi. Anda ngerti kata substansi artinya apa? Anda ngerti nggak? Substansi tiga bagian yang ada pada diri Allah itu, fungsinya itu. Bukan itu. Anda tahu nggak arti dari kata substansi itu apa? Materi. Apanya? Anda jelaskan aja, nggak usah bertanya Samuel. Berarti Anda nggak apa maksudnya? Berarti Anda nggak tahu sebagai Trinitas. Itu apa maksudmu? Maksudmu Sekarang apa? saya jelasin ya. Sekarang saya jelasin. Dulu, kalau dijelasin itu Alef. Abdullah. Iya, dengar ya. Tiga pribadi itu di dalam kealahan itu ada tiga. Yang dulu. Sebentar, yang bro. menjadi Sebentar, saya dasar jelasin dulu. kehidupan Allah itu ada perkataannya, ada rohnya. Sebentar. Sebentar. Anda saya jelaskan tanya aja, ya, jangan saya tanya bertanya ya. Samuel. Jelaskan. Enggak, karena kan saya bukan Trinitas. Nanti saya salah lagi. Kan Anda yang Trinitas. Saya bertanya. Anda jelaskan aja. Kata substansi yang dipakai oleh Tertullianus itu artinya apa substansi? Silakan Anda jawab. Ada tiga unsur dalam diri Allah itu. Hati-hati 70. Anda kena skakmat 270 loh. Satu substansi maksudnya satu hakikat kealahan yang tidak terpisahkan. Dia setara. Di dalam diri Allah itu. Jangan penjelasan dulu, jangan ditafsirkan dulu. Saya mau tanya, arti kata substansi saya mau itu tanya apa? Bu Samuel, Pak Abdullah. Sebentar, saya mau tanya, arti kata substansi itu satu kata, Pak, nggak usah dijelasin banyak-banyak. Kata substansi itu bahasa Indonesianya apa? Silakan. Unsur yang ada pada diri Allah ini. Kok jadi aku tiga tanya suku kamu kata, Samuel, sebentar Samuel, aku tanya kamu. Kata substansi dulu, itu adalah satu suku kata. Sebentar. Kata substansi dulu, itu satu suku kata. Sebentar, Anda salah. Samuel. Kata substansi itu satu suku kata. Bagaimana Anda menjelaskannya jadi tiga suku kata? Sekarang substansi dengan satu suku kata itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ada tiga unsur yang menghidupkan manusia itu. Substansi itu unsur. Substansi itu unsur. Ya, saya bilang unsur tadi. Saya bilang unsur tadi. Saya bilang unsur apa lagi kurangnya? Di dalam ada tiga unsur, ada firman, perkataan, ada roh kehidupan. Yang saya tanya kata substansi, saya nggak tanya tiga pribadi, saya nggak tanya itu. Yang itu saya tanya unsur yang ada pada diri Allah, unsur kehidupan itu. Ya udah unsur. Oke, sekarang tiga pribadi, satu unsur atau satu materi, ya satu hakikat. Hakikat bukan materi.
Loh, kalau substance bahasa Inggrisnya firman materi, itu tidak Pak. berbentuk. Kalau materi itu berbentuk, Samuel. Kan roh materi, Pak. Cuman materi di belakang. Jadi ini apa namanya? Fisik, dia jadi metafisik, Pak. Nah, segini saya tanya kamu. Waduh, sebentar dulu. Sebentar dulu. Kamu dengar dulu. Kamu dengar dulu. Mana dulu? Orang kamu nggak dengar. Samuel ini motong. Samuel, kamu dengerin dulu. Kamu nih kebiasaan Allah, kamu nih. Mana duluan daripada firman-Nya? Oh, jangan lari dulu ke sana. Kita Nah, ini kamu jawab juga. Jangan Ini lari satu dulu. Anda lari-lari terus. Anda lari-lari terus. Kita masih membahas untuk menjawab pertanyaan kamu itu. Anda jangan lari. Anda selalu lari-lari Anda berdua. Jangan lari Anda. Kamu yang lari, kata Samuel. substansi adalah unsur. Samuel. Setuju? Sebentar ya. Inilah tadi kacaunya topiknya- Kristen Kadrun ini. Yang nggak paham tadi kan sama topiknya sekali. kan tadi penjelasan tentang personae. Anda jangan lari dulu. Anda selalu lari. Tadi sudah betul. Bidat sesat ini. Tadi Anda sudah betul mengatakan substansi adalah unsur, itu sudah betul. Oke. Terus saya lanjut lagi. Diskreti. Kata diskreti itu apa artinya? Berbeda tapi tidak Berbeda. terpisahkan. Stop dulu. Jangan, saya belum nyambung ke non separatenya. Satu-satu dulu, Pak. Kan tadi kan tiga pribadi, una substantia, substansinya satu, Pak. Satu Jadi yang hakikat. tiga pribadi Satu ini, hakikat. sebentar, Pak. Tiga pribadi ini unsurnya tuh satu, Pak, nggak beda-beda, Pak. Tetapi Tidak setelah itu, terpisahkan mereka tiga ini. Enggak, kita nggak lari ke terpisahkan dulu, Pak. Sebentar, Pak. Kan satu unsur, Pak. Tiga pribadi ini unsurnya sama, ya. Terus, tapi berbeda, Pak. Kok bisa ya, Kamu Pak? Tiga jangan pribadi. Gini, Sebentar Pak, dulu, Pak sebentar dulu. Samuel. Aku Kok jawab bisa? langsung. Aku Sebentar ngerti dulu. Anda mau lari kan? pertanyaanmu Anda mau mengarah. lari kan? Kamu Sebentar dulu. bukan Tiga kamu pribadi, itu jangan satu menyamakan dengan substansi. metafisika. Loh enggak, ini Kealahan penjelasan itu Tertullianus. tidak dibatasi Anda oleh mau lari ruang dan berarti. waktu. Anda bilang, ini tiga pribadi, tiga oknum. Terus substansinya satu, Pak. Terus Tertullianus ngomong substansi yang satu ini berbeda. Sekarang dari sini saya berhentikan dulu, nggak usah nyambung ke, nanti saya baru teruskan non separatenya. Sekarang satu substansi berbeda, apanya yang berbeda, Pak? Sekarang Bapak jawab. Fungsinya. Paham nggak kamu? Firman itu kan perkataan, ucapan, apa yang dalam pikiran. Roh itu yang memberi kehidupan itu. Oke, fungsinya Paham ya, nggak Pak? kamu? Oke, sekarang Bapak jawab fungsinya kan? Fungsinya tuh. Fungsinya berarti ya? Eksistensinya yang dimaksud Tertullianus itu berbeda tapi tak terpisahkan. Jadi mereka kan tadi Bapak bilang fungsi kan tidak fungsinya yang berbeda, terpisahkan. betul? Sebentar. Kan Bapak bilang kan tadi fungsinya yang berbeda, betul? Ya. Oke, berarti itu kalau dia tiga pribadi, satu hakikat, tapi fungsinya yang berbeda, itu namanya monarki modalistik, Pak. Bukan, nggak ada berbilang pribadi. Kalau bilang pribadi itu wujud, Samuel. Ini loh, kan kamu yang jelasin, bukan Tertullianus yang jelasin. tiga Emang pribadi, Tertullianus bilangnya apa? satu substansi. Ini maksudnya tiga unsur dalam keilahian Allah itu ada firman, perkataan. Tadi katanya yang satu diciptakan. unsur. Tadi kata kamu satu unsur. Kau sekarang jadi tiga Iya, unsur. unsur Dengar dulu, saya ya. Ada roh ini untuk Samuel. memberi kehidupan. Trinitas ini. Samuel. Udah Samuel. kacau teman-teman Trinitas. Tadi kan katanya Samuel. una substantia. Sebentar. Tadi katanya una substantia. Unsurnya satu kata Bapak tadi. Tapi kenapa sekarang jadi tiga unsur? Loh, Penaskah firman sama roh itu beda. Tapi satu kesatuan 7-0. dalam diri Allah. Kamu dari tadi tuh 50-0 Loh. Samuel. Loh, tadi Tundul katanya muncul bukan yang substansinya. 70-70. Waduh, Tadi kacau kata nih. kamu fungsinya yang beda. Nggak bisa kamu ini Samuel, nggak Tadi bisa kata kamu memisahkan satu fungsinya yang pentol berbeda, bukan bakso. substansinya. Dengar dulu Tadi Samuel, kata kamu ini tidak fungsinya bisa yang berbeda, bukan Samuel. substansinya. Kok kamu bicara roh? Kalau Sebentar. bicara roh berarti Sebentar. substansinya, Pak. Iya, sebentar Oh, saya jawab Samuel, Samuel. dengar. Cuma dengar dulu kamu. Anda berarti sudah Samuel, dengar dulu. Samuel. Samuel kan udah. Samuel dengar dulu aku jawabnya. Kamu ini Dulu Samuel, si bidat ini. iya, nggak bisa memisahkan satu pentol bakso sama satu kelereng. Ini kacaunya. Nah, kan, Paham nggak kamu? Dari tadi. Loh, makanya kan saya tanya, Pak. Makanya kan saya tanya sama Bapak. Kan tadi substansinya satu, tapi berbeda. Terus saya tanya, yang berbeda apanya? Fungsinya, kata Anda. Sekarang Anda menjelaskan lari ke kelereng, menjelaskan roh. Berarti substansinya, Enggak, Pak, kalau itu bicara roh. ilustrasi saya. Ilustrasi Iya, buat betul, kamu nggak bisa ilustrasi. memisahkan apa itu firman, fungsinya, apa itu roh, nggak bisa Roh bukan fungsi, Pak. mengartikan. Kalau bicara roh itu bicara unsur, bukan fungsi, Unsur Pak. yang ada pada diri Allah itu unsur kehidupan. Iya kan unsurnya satu, betul? Unsurnya Kok satu, betul? Tiga Dalam pribadi. diri Allah itu ada tiga pribadi. unsur. Kan tadi tiga kan tiga pribadi. pribadi, unsurnya satu.
sekarang saya tanya unsur sama Anda. satu, 3 unsur. Loh, sekarang Tertullianus Dalam bilangnya satu una pribadi, substansi ya, dalam satu pribadi. substansi, satu unsur. Loh, Satu Tertullianus hakikat bilangnya gitu satu loh. unsur, bukan 3. Substansi 3 itu pribadi. Ini nggak paham ini kayaknya orang-orang dua Berarti ini. ini trinitas Aku nggak gadungan paham. ini. Trinitas Iya. gadungan berarti. Mereka Masa? tidak Aduh, Kamu yang gadungan, kamu yang tidak memahami. Kacau. Ya, Loh, saya Wanes, seolah-olah saya bukan Trinitas. Saya Wanes, bukan kok begadungan. Saya Wanes. Mereka justru tidak itu gadungan. kamu mau memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi 3 pribadi. Itu firman Tertullianus, bukan dengar firman dulu, Tuhan. dengar dulu, Mas. 3 pribadi, ya, pribadi itu berbeda-beda, tapi tidak terpisahkan. Paham? Iya, substansinya satu. Kemudian, ya, substansinya satu. Ya, hakikat kealahannya satu, esa, kesatuan. Makanya kita Substansinya berbeda satu, dengan Tertullianus menjelaskan. Bukan kealahan, Pak. Substansinya Dengar satu. dulu, Ini bicara Mas. unsur, Pak. Ya, Anda jangan Ya, lari. Substansinya satu, unsurnya satu. siapa yang lari? Unsurnya satu. Nenekmu, Unsurnya satu. nenekmu Sekarang bawa kenapa ke berbeda? sini, ya, Apanya yang berbeda? keluargamu semua bawa ke sini. Semua penganut Ones bawa ke sini ke rumah saya. Saya Jangan 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 lama-lama. lari. Kamu yang lari. Tidak Saya nggak substansinya marah-marah. satu. Saya jelas-jelasin, Sekarang- kamu motong-motong. Ya, Sebentar. Kan jadi substansinya satu. Trinitas itu 3 pribadi yang berbeda. Ya, 3 pribadi yang berbeda itu, ya, tapi tidak terpisah. Paham maksudnya? Jadi Bapa Substansinya dia gimana? punya Substansinya firman. jangan dilewatin dong. Substansinya jangan dilewatin. Itu substansinya itu satu hakikat kealahannya itu satu. Nggak ada Paham itu maksudnya? kata-kata begitu Tertullianus. Nggak ada Tertullianus ngomong begitu. Anda ngarang-ngarang Makanya itu. kamu Ini menafsirkan saya sendiri, jelaskan buat kamu yang kamu ngarang lebih supaya sendiri. dimengerti. Anda yang menafsirkan Tertullianus. Anda yang ngarang-ngarang jelaskan sama dulu. Tertullianus. Tertullianus nggak ngomong begitu. Sini saya jelaskan buat Samuel. Samuel begini maksudnya ya. Oke. Dalam kepribadian Allah itu ada 3 unsur kehidupan. Di situ ada udah firman. substansinya, Pak, satu unsur, Pak. Nggak ada 3, Pak. Anda jangan ngarang-ngarang. Dengarin dulu Samuel, dengarin dulu. Bentar, halo, saya potong Samuel. dulu. Anda bilang temanmu Susah- bilang tiga susah unsur. jelaskan Anda. Nanti Anda jelaskan buat saya. Jangan Anda potong. Substansi Oke, itu Dalam silakan. hidup Oke, silakan, kamu itu silakan. Samuel ada berapa yang bisa menghidupkan kamu? Apakah Enggak, silakan duluan jelaskan rohmu dulu, atau silakan duluan firmanmu? Saya tanya. Enggak. Silakan jelaskan dulu. Silakan jelaskan dulu. Nah ini ilustrasi ini. Kamu hidup itu duluan firman, duluan perkataanmu atau apa rohmu yang dulu? Duluan roh saya, Pak. Nah, duluan roh saya, perkataannya belum. Berarti Anda pernah bisu ya? Oh enggak, cuman nggak ngomong aja. Nah ini, Cuman ya nggak itu ngomong doang. gagal paham kamu. Loh, enggak dong. Itu kan menurut Anda. Kalau roh nggak ngomong kan bukan berarti dia bisu, Pak. Cuman belum ngomong aja. Kan gitu. Kalau Allah Itu tidak satu- punya firman, itu satu dia itu hakikat bisu. Samuel antara pikiran dan kehidupan ini satu hakikat. Nggak ada pikiran berarti dia apa itu kayak orang kayak bodoh itu Tertullianus apa? bisu. Bisu. Jadi semuanya itu Sekarang satu begini, hakikat, 3 unsur firman, unsur roh. Sekarang gini, Pak. Kalau saya kan pakai analoginya Bapak ya. Kan pakai analoginya Iya. Bapak. Kita tenang dulu ya, Pak ya. Nah, saya kan rohnya dulu. Ini saya sama Bapak udah setuju belum? Apa Bapak nggak setuju? Tidak, karena Oke. dua-duanya itu satu hakikat, tiga-tiganya Oke, itu. jadi menurut Bapak, iya berarti yang lebih dulu firman, begitu atau bagaimana? Tidak berbarengan semuanya. Nah, kalau berbarengan, kenapa Bapak tanya sama saya lebih dulu roh apa lebih dulu firman? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Loh, saya tanya kamu, pengertian kamu tentang keesaan Allah itu gimana? Kalau Anda mengatakan firman lebih dulu, Sekarang berarti kan Allah gini. pernah almarhum Sekarang dong. kan Anda tanya Nggak ada keesaan rohnya. Allah, tapi Anda pakai analoginya saya kan bukan Allah. Nah itu Jadi bagaimana? Anda ini gagal Justru paham. dijelaskan Samuel Loh, ya. Anda ya. Jelas Anda dulu Samuel. menjelaskan tentang kealahan, kamu memakai analoginya saya bukan Allah. Kalau Anda mengatakan firman lebih duluan, anak Allah pernah almarhum. Kalau Anda mengatakan Oh, bukan. roh duluan, Saya firman bilang di roh belakang, duluan. Allah pernah tidak melakukan pekerjaannya. Loh, paham kamu? Sekarang kan pertanyaan Anda yang saya jawab. Mana lebih dulu roh apa firman? Anda ini Ketika pintar itu memutar saya. balik Samuel, tapi tidak paham. Loh,
Kan Anda bertanya. Coba Anda baca bertanya, di Yohanes 14 ayat 23. Anda jangan lari. Anda jangan lari. Kan Anda tanya, Samuel, kita kamu itu berdasarkan lebih dulu dalil rohnya nih. apa firmannya? Kan Anda tanya, Samuel, kamu lebih Berbarengan. dulu rohnya apa firmannya? Anda jangan lari. Anda jangan lari. Ya. Saya jawab lebih dulu roh Samuel, saya. kamu dari tadi ngomong begitu, jangan lari. Rumahmu itu saya Iya. datangin, kamu lari. Lari. Saya Sherlock sekarang, datang ya. Silakan. Oke, Taruh minta di nomor HP-nya. chat. Minta nomor HP-nya, Ya. biar saya catat di sini. Oke, Minta mantap. nomor HP-nya, biar saya catat di sini. Semua keluargamu saya ajari supaya tidak sesat. Saya tantang kamu hadir ke rumah saya. Saya share lokasi. Share lokasi Ya. Anda datang. Setuju? Kumpulkan seluruh penganut oneness di Indonesia ini saya share ajarin. lokasi Anda datang. Sekarang minta nomor telepon Anda. Saya tantang Anda. Ya. Minta nomor telepon HP Anda. Kumpulkan seluruh Kasih, penganut Abdullah. oneness Kasih, seluruh Abdullah. Indonesia ini saya ajari kamu. 43607248. Catat nomor HP saya. 0813 4360 7248. Silakan Saya dicatat. sudah catat. Ya. Catat sudah? Seluruh Saya penganut tunggu oneness di Anda Indonesia nge-WhatsApp ini. saya. Saya Ya, tunggu saya Anda tunggu. nge-WhatsApp saya. Dengar, saya Dengar tunggu dulu, Anda nge-WhatsApp ya. saya. Anda datang ke rumah saya. Saya tunggu Anda. ya. Saya tunggu Penganut Anda. oneness di Indonesia ini saya ajarin. Ya, Sebentar, biar Anda datang ke biar rumah saya Ini ngumpulin di mana? ajarin gitu? kamu. Seru. Bang Abdullah Ya. suruh ngumpulin keluarga. Bang Samuel suruh Bang Abdullah datang yang nggak ketemu sampai kiamat. Ya, kita tuh nih. Kumpulkan seluruh keluargamu itu supaya tidak sesat. Ya, kembali lagi ke topik Samuel. Ya, biar Bang saya Abdullah ajarin nggak boleh kamu. bilang orang sesat juga Bang Abdullah gitu. Ya kan menurut Iya. Bang Abdullah, Bang Samuel sesat. Menurut Bang Samuel, Bang Abdullah yang sesat gitu. Jadi ya jelasin secara akademis aja gitu. Biarin Kembali aja ke topik ngapa. ya. Firman Allah itu tidak pernah diciptakan. Dia kekal di dalam diri Allah. Apakah Allah dengan firman Allah duluan yang mana? Sama-sama. Dia tidak bermula, tidak berawal. Betul. Kalau firman Betul. Allah itu duluan, berarti Allah itu pernah bisu. Tidak bekerja. A-I-U, tidak bekerja bisu. Ya, saya lanjutkan lagi. Roh Allah adalah Roh Kudus Saya nggak ada pernah di dalam bilang diri begitu, Pak. Allah. Saya nggak pernah Dengar bilang dulu, begitu. dengar dulu. Saya jelaskan supaya Anda tidak memahami benar ya, pemahaman Tritunggal itu ya. Roh Allah yang adalah Roh Kudus ada di dalam diri Allah. Mana duluan Allah dengan Roh Allah? Kalau Allah tanpa punya Roh Allah, dia Allah yang Almarhum. mati, batu. Itu almarhum ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un segala macam. Rest in peace ya, Nyebut aja semua payah ini. itu tanpa roh. Terus Tertullianus Kalau roh kamu kamu, kemanain Samuel, penjelasannya kok kabur? Dengar dulu supaya kamu jangan sesat pikir ya. Saya ajarin kamu, akan saya bungkam arogansi kamu malam hari ini mengajarkan Tertullianusmu kesesatan di Indonesia. mana? Kamu lebih Ya, tahu saya dari jelasin, Tertullianus ya. gitu. Dengarin dulu ya. Jadi kalau Kamu Allah lebih tahu tidak dari punya roh Tertullianus. Allah, dia adalah Nggak usah Allah yang kepanjangan, mati. saya dulu bekas Trinitas. Ya supaya makanya kamu dulu terang pindah ke Kamu kegelapan. jelaskan dulu Tertullianus, Ya. itu bapak gerejamu. Nah, kembali, Jangan kabur-kabur ya. kamu. Kembali ke topik Jelaskan ya. dulu, jangan-jangan kamu Triteos lagi. Jangan-jangan saksi Yehova lagi kamu itu. supaya Anda tidak sesat ya. Anda mengatakan Loh, Bapa itu sama dengan Anda Yesus, telah Roh menyesatkan Kudus itu sama kredonya, dengan Yesus. gagasannya Tertullianus. Anda telah menyesatkan. Ya. Anda telah menyesatkan penjelasan Tertullianus. Bapak gerejamu sendiri. Itu sudah kacau tuh. Ayo, bagaimana? Nggak sama dengan Saya penjelasannya tantang Anda menjelaskan Tertullianus. Tertullianus, Anda menyesatkan malah. Saya sudah jelaskan yang tadi ya, sudah dijelaskan. Anda Bahwa menyesatkan. Allah itu ya memiliki 3 pribadi. Paham? Ya, di dalam ketiga pribadiannya itu dia adalah berbeda 3 pribadi, tapi tidak terpisahkan. Nah, tadi di dalam unsur yang tadi, di dalam hakikat yang tadi, dia adalah satu, hakikat kealahan Esa. Esa itu bukan berarti satu, tapi keesaan. Di dalam keesaan Allah itu, ya, ada 3 pribadi yang berbeda, tapi tidak terpisahkan. Nah, penganut oneness ini seolah-olah ya 3 pribadi itu langsung dihitung terpisah dari Allah itu sendiri. Bukan. Ya, saya tanya, di Ya. dalam Zoom ini ada berapa pribadi? Ayo Gimana, saya Mas? tanya kan. Di dalam Zoom ini, di dalam ini loh, StreamYard ini loh, ada berapa pribadi Ya. sekarang? Kok iya? Pribadi yang mana maksudnya? Ya, yang orang-orang di sini ada berapa pribadi? Ya kalau di roomnya ini hanya 4 doang, 4 orang. Nah, 4 kan? AMC, Abdullah, Alef sama 3 pribadi. Artinya kan sendiri-sendiri toh? Ya sendiri-sendiri. Nah,
Terus yang satu apanya? Loh, Anda mau tanya apa Mas kok jadi? Loh, lah ya, yang tampil di sini siapa? Ada berapa pribadi? Ya kan tahu, Anda tahu sendiri berapa orang. Ada 5 lah, dikit lah ada 5. 5 toh? Yes, Apa itu ya. disebut satu? Ayo, apa itu disebut satu? Siapa yang bilang satu, Mas? Loh, tadi katanya 3 pribadi disebut satu. Esa tadi, kamu bilang gitu. Berarti 8-0 dong udah. Kayak orang bingung nih. Kamu tidak memahami apa yang Berarti saya katakan ya. Anda 10-0 dari tadi Anda ya. ngomong tuh nggak paham sama ucapan Anda sendiri. Iya, Anda kontradiksi dengan ucapan Anda sendiri. Katanya Kamu Allah tidak itu 3 mengerti. pribadi. Sementara kata pribadi nggak ada di Alkitab. Nah sekarang di sini ada 5 pribadi. Sekarang Allahmu yang 3 pribadi itu jadi ada berapa tuh Allahnya? Pertanyaan Pribadi. Anda sama Kalau seperti dalam begini bahasa tuh. asli itu pengertiannya unsur itu Samuel. Jangan lari dulu, saya lagi berhadapan dengan si ini. Suruh si itu menjawab. Suruh si Abdullah menjawab. Sama seperti ini tuh, ya. Di mana ada Yesus di Alkitab mengatakan akulah Tuhan dan Allah sembahlah aku. Nah, ini Ibrani 1 ayat 6. Makanya Jaki naik nih, Di mana ada Jaki naik. tertulis Trinitas di Alkitab? Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 Di mana ayat ada 6, baca. Trinitas tertulis di Alkitab? Ya Trinitas tertulis secara harfiah ya tidak ada. Trinitas tidak ada. Ya sudah, berarti lu skakmat kan gitu. Berarti lu kena skakmat kan gitu. Kamu yang skakmat ya, pikiranmu yang sesat, tidak bisa memahami Alkitab. Ayo, gas Kamu lagi, menafsirkan gas lagi. sendiri. Kamu tiba-tiba buat ayatnya ajaran nggak baru, ada, berarti agama lu baru, kena abad skakmat. Eksegese gitu. ayat Samuel ini suka eksega ayat, bukan eksegesis dia. Eksegese. Enggak, Trinitas nggak ada. Jadi kamu kena skakmat begitu aja. Kan Yesus bilang, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh Echad, bukan 3. Nah, sekarang kembali ke Alkitab Kok ya. nah? Berarti Yesus kamu kena berkata, skakmat ya? 9-0 kamu ya? yang skakmat dari tadi. Jangan-jangan kena 9-0 skakmat ya? kamu. Ya, Oke, bukan lanjut skakmat Raden, kamu. silakan. Ya, Ade udah kena skakmat. kamu. Ya, nggak ada Kamu yang ayatnya ya, kata skakmat dari pribadi nggak ada tadi. ayatnya, Trinitas nggak ada ya. Skakmat 706. Kamu dari Jadi- tadi udah 1000. Tertullianus itu mengatakan 3 sifat yang ada pada diri Allah itu Samuel. Pribadi itu maksudnya sifat. Betul. Satu hakikat. Iya, satu hakikat, hakikatnya apa? Unsurnya apa? Enggak. Keilahiannya itu maha hadir, maha tahu semuanya. Itu bukan hakikat. Hakikat itu bicara unsur. Unsurnya apa? Air, batu, roh, apa-apa. Silakan jawab. Firman dan rohnya itu. Firman Tiga itu bukan sifat hakikat, itu. bro. Satu hakikat itu dalam satu diri Allah itu. Sifat itu satu hakikat di dalam diri Allah. Paham nggak kamu? Ini kata Tertullianus bicara substance. Ini dalam kajian fisika, substance itu materi. Bahan. Saya sudah tahu arahnya si Samuel ini. Dia pasti mengarahkan Nah, kita itu satu roh. iya. Satu roh, ya. Loh, Pasti maksudnya arahnya saya ke tanya, sana. satu Penganut substansinya apa? oneness Enggak, saya ini, nggak ngarahin. ya Saya selalu nggak ngarahin. mengatakan Saya mau ya tanya, satu menurut pribadi kamu tapi yang satu roh. Trinitas, satu substansinya ini apa substansinya? Saya nggak ngarahin, saya mau tanya. Anda tahu nggak satu substansi yang dimaksud di sini? Keesaan Satu Allah substansinya itu, apa? paham nggak? Satu Satu substansi itu substansi Itu artinya bukan kalau saya tanya satu dalam diri bukan Allah bicara itu. keesaan. Bukan. Satu dalam Jenis diri Allah, substansinya apa? 3 sifat itu bersatu dalam diri Bukan. Allah. Bukan. Itu unsurnya apa? Unsurnya dia itu apa? Satu substansi itu satu unsur itu unsurnya apa? Silakan jawab. Kamu nih susah membedakan unsur, Udah sifat, jawab aja. Kalau nggak bisa ya diem. putar gitu balik aja, Pak. terus nggak paham-paham. 10-0 Kamu ya. hidup tuh 10-0 kena apa? ya. 10-0 Enggak, kamu ya. hidup tuh Sepakat. Samuel, saya tanya Anda, kamu hidup karena apa? Bisa bicara sekarang ini. Roh. Ya, Unsur bisa saya roh roh. apa? Unsur saya roh, Pak. Roh aja. Oh, enggak. Berarti Cuma Anda roh. Itu artinya itu adalah satu esensi. Paham kamu, Mas? esensi. Sebentar. Fokus dulu sama teman Bapak dulu satu ya. Saya ini unsurnya roh, unsurnya Roh, ya. daging, ada darahnya, itu komplit. Nah, itu unsur saya, lebih dari satu, Pak. Nah, Tertullianus Berarti Anda bilang, bentar dulu Samuel. Berarti Anda nggak punya pikiran ya? Berarti Anda ini apa? pikiran kan dari Idiot. pikiran kan dari ilham, Pak. Pikiran dari ilham roh dikirim ke otak kecil mengirim ke otak besar, lalu otak besar menjalankan tools-tools seperti Ini kamu, tangan. berarti cuma perut, roh ngomong aja, begitu. nggak ada pikiran Anda. Berarti Anda pernah oke. tidak berfungsi. Oke, kan sekarang saya Hanya- bilang unsur hanya saya hidup lebih dari oleh- satu, Pak. Ngos-ngos Sekarang aja. gini, sekarang Nggak begini, bisa unsur saya kan saya bilang, sebentar ya Pak, Iya. unsur saya kan saya bilang lebih dari satu. Unsur saya lebih dari satu, setuju ya?
Kamu bilang roh tadi. Roh aja kan satu. Loh, kan saya bilang roh, daging, ada darahnya. Unsur saya banyak, Pak, kalau saya sebutin. Betul? Ya, coba lagi. Betul. Ya sudah, pokoknya lebih dari satu. Nggak usah disebutin Berarti satu-satu Anda lah. tidak punya akal dan pikiran ya? Oke, akal dan pikiran adalah unsur dari saya. Oke. Mau ditambahin apa Mana lagi? aja kamu sebutkan tadi? Oke, saya tambahin Firman sekarang. itu kan perkataan, akal pikiran. Sebentar. Untuk menimbulkan kreativitas kita. Berarti Anda Iya, hanya betul. Saya pernah setuju. hidup. Saya setuju. Tidak Jadi kan punya unsur akal dan saya itu lebih pikiran dari satu ya, untuk Pak. berkarya. Sebentar. Iya, betul. Anda betul. Unsur saya itu lebih dari satu. Ada karya, ada pikiran, ada macam-macam lebih dari satu. Oke, setuju ya, Pak? Nah, sekarang Kamu katakan Tertullianus tadi cuma bilang roh itu- aja. Kamu Enggak, katakan saya tadi bilang cuma unsur roh saya aja. banyak. Sebentar, saya kan belum selesai. Unsur saya banyak, Pak. Nah, sekarang kita Enggak. kembali ke Tertullianus. Unsurnya satu, Pak. Unsur yang mana yang satu, Pak? Ini kehidupan Allah itu ada satu hakikat dalam diri dia. Apa sih, Bro? Ada firman, Ngomong ada apa sih rohnya. kamu? Satu Ya, hakikat unsurnya itu apa? artinya satu esensi, paham Mas? Satu esensi, satu hakikat Nggak ada kealahan. Tertullianus ngomong begitu. Nggak ada Tertullianus Kalau ngomong kamu gitu. Anda berbicara salah. unsur, ya, kamu pikir ini unsur air Kamu seperti bisa unsur sadar roh seperti itu, apa? kamu Ada tiga Supaya sifat kamu bisa dalam diri memahami. Allah itu. Unsur ya sifat itu sama, Samuel. Tunggal itu. Substansi itu kata benda, bukan adjektif. Anda tukang bohong. Substansi itu kata benda, nomina, nun. Ya, kalau sifat itu adjektif, Pak. Coba cek tata bahasa Anda. Anda benar apa tidak? Kena skapat udah 11-0 nih. Allah Tritunggal itu adalah Allah, kamu satu ini substansi, putar balik tapi tidak satu memahami. esensi, tiga pribadi. Kalau adjektif betul kata sifat. Jadi Allah itu adalah Allah Tritunggal Esensi itu. bukan kata sifat, Dia itu ngaco. Esensi itu kata benda. Satu Anda salah lagi, satu 12-0. substansi. 12-0. Kamu yang 13-0, kamu yang 14-0. Dari tadi kamu udah Esensi yang 100-0, adalah Anda. substansi adalah kata benda, bukan kata adjektif. Siapa yang 3-0. bilang kata adjektif? 13-0. Adjektif itu kata sifat. Tadi saya bilang ya, satu substansi, satu esensi itu kata benda. Esensi itu bukan kata sifat. Esensi dan substansi bukan kata sifat, bukan adjektif, tetapi kata benda, nomina, nun. Anda Siapa salah. yang bilang kata? Siapa bilang kata sifat? 12-0. 12-0. Kamu coba dengar dulu. Siapa yang bilang kata sifat? 12-0. Allah itu adalah ya satu substansi, satu esensi, tapi tiga pribadi. Apakah Anda jangan pribadinya lari. terpisah? Tadi Tidak. Anda bilang esensi Ya, itu saya adjektif. jelaskan. Tadi kamu bilang esensi kata sifat. Anda Mas, bukan kamu tidak anak ngerti SD loh. nggak Itu bahasa Indonesia? dipelajari. Itu Dengar dulu, dipelajari Mas. di SD loh. Kamu dengar Itu dulu, dengar dulu. dipelajari di SD loh. Adjektif. Dengar dulu. Adjektif itu adalah kata sifat, tapi esensi ya atau satu substansi itu kata benda. Kamu jangan potong-potong, ngawur kamu. Ya, makanya sekarang saya bungkam arogansi Iya, mulutmu Anda itu melakukan loh. pembelaan. Tadi Ya. Anda salah. Anda melakukan pembelaan, saksi di sini Saya banyak. hanya menerangkan kepada kamu. Anda sudah tidak layak adjektif berdiskusi itu dengan saya. adalah kata Anda tidak sifat. level saya. Sorry. Dengar dulu ya. Anda tidak level saya. Satu Anda tidak level saya. substansi, Sorry. satu esensi. Sorry. Allah Tritunggal Sorry. itu satu Anda sudah esensi, melakukan ya, satu pembelaan. Tritunggal. Anda salah. Anda sudah Anda yang melakukan melakukan pembelaan. pembelaan supaya kamu saya Anda ajari bukan level ya. saya berdebat. Kamu seolah-olah memframing gramatikal Anda yang hebat. bukan level saya Sesungguhnya berdebat. Anda memutarbalikkan Tadi Anda katakan Alkitab. Kamu tidak esensi adalah memahami. adjektif. Ya Samuel. Ya, Anda bukan inilah level arogansi saya berdebat. arogansi. Ayo, ngegam Semua lagi. Waktu anak-anak SD muda Anda tidak belajar ini tata ya, bahasa dengan dengar baik. dulu. Waktu SD Anak-anak muda Anda tidak seperti belajar ini, tata bahasa. sayang kamu sesat gitu loh, supaya kamu berbalik ke ajaran yang benar. Kamu sesat ini. Kamu Supaya nggak kamu sama. tidak sesat pikir. Ya, Tertullianus itu. saya menerangkan Ajarannya yang sudah penting, ya. sesat, bukan Samuel yang sesat. Anda tidak lulus SD. Ajaran kamu sesat, Esensi Samuel. dikatakan adjektif. Ya, terus Anda melakukan pembelaan. Coba kamu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana perdebatan antara sesama Kristen ini dalam hal menentukan siapa Tuhan yang mereka sembah ya. Dan tentunya kita di sini hanya bisa berharap kepada mereka setelah ada perdebatan di antara mereka karena tidak menemukan siapa sesungguhnya Tuhan yang patut disembah, dan ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan pikiran bagi mereka setelah mereka berdebat ya. Karena ini sebenarnya adalah akibat dari mencoba mendefinisikan, mendeskripsikan atau berimajinasi tentang Tuhan itu
Padahal kita manusia mempunyai pikiran yang sangat terbatas diberikan Allah, sehingga tidak akan mampu untuk bisa mewujudkan atau mengimajinasikan seperti apa Tuhan itu yang sesungguhnya. Karena Allah SWT itu tidak perlu dicari, cuma tiap-tiap individu kita tentu merasakan setiap saat kehadiran Allah SWT di dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin membuka mata kita semua terhadap bagaimana ajaran Kristen tersebut, mulai dari Tuhan ketuhanan yang tidak jelas, dan juga sampai dalam kitab mereka yang saling kontradiksi isinya, sehingga sulit untuk menentukan mana yang benar, mana yang firman Tuhan, mana yang perbuatan manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam. Kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.